Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mulai ya. Bukan LGS trip. Ya udahlah, aku sholat dulu ya, Des. Oke, selamat datang Bapak Ibu di refreshment training untuk ITP Accelerator. Pada siang ini nanti kita akan ada sedikit refresh hal-hal apa saja yang mungkin menjadi tambahan atau untuk menjadi perhatian ya ketika Bapak Ibu melakukan upload promotion di ITP Accelerator. Lalu juga ada beberapa fitur promosi yang baru yang nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti akan di-training oleh Bapak Anggi. Nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung tunjuk tangan ya. Jadi ini kan sebenarnya bukan training yang seperti biasa. Jadi ini sebenarnya refresh, sedikit training, tapi juga sebagai ajang buat kita diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada masalah teknis atau misalnya problem yang sekarang sering terjadi ketika membuat promosi, ini jangan sungkan untuk langsung bertanya. Jadi hari ini kita lebih banyak akan diskusi tanya jawab dan juga nanti jangan khawatir Bapak Ibu untuk recording dan materi hari ini nanti akan kita bagikan ya dari CV masing-masing. Untuk screen saya persilakan Pak Anggi. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa melakukan refreshment training kali ini. Saya share screen sebentar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Marisa ya Bapak Ibu, pada kali ini kita akan melakukan refreshment training. Jadi refreshment training ini kita tidak akan terlalu teknikal, tapi lebih ke istilahnya merefresh ya beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, terutama mengenai proses pembuatan promosi. Dan yang akan kita bahas ini secara global ya, artinya kita nggak akan bahas cuman sekedar simple promosinya atau kompleks promosinya, tapi full dari awal kita training simple promo sampai dengan kompleks promo, poin-poinnya akan kita bahas di sini. Gitu. Kemudian di refreshment training kali ini Bapak Ibu juga ada satu materi baru ya, satu materi baru di mana kita nanti akan membuat satu jenis promosi baru, yaitu jenis promosi yang diskonnya itu berdasarkan kuantiti yang dibeli gitu ya. Di mana kalau Bapak Ibu ingat pada saat kita training kompleks promo, ada beberapa vendor yang menanyakan gimana kalau jenis diskonnya itu ketika dia belinya lebih dari satu piece saja gitu. Ketika satu piece dia diskonnya normal atau diskonnya sekian, tapi ketika dia belinya lebih dari satu piece itu diskonnya akan berbeda. Nah, di refreshment kali ini, di training kali ini akan disampaikan juga materi mengenai pembuatan promosi jenis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk poin yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita bahas adalah overview dari ATP Accelerator itu sendiri ya Bapak Ibu. Jadi yang seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa di ATP Accelerator itu promosinya dibagi menjadi dua segmen ya. Yang pertama itu adalah simple promosi, yang kedua adalah kompleks promosi, di mana simple promosi itu sudah pernah di training pada awal-awal kita go live ya Bapak Ibu. Kalau masih ingat, pada saat kita training simple promosi, itu dia ada 3 jenis promosi yang ditrainingkan, yaitu diskon percentage, kemudian diskon amount, dan juga special price ya. Dan juga selain simple promosi, Bapak Ibu juga sudah ditrainingkan mengenai kompleks promosi. Nah, kompleks promosi ini lumayan banyak ya poin-poinnya. Jadi yang pertama ada diskon on diskon atau biasa kalau Bapak Ibu menyebutnya adalah double diskon. Kemudian free item diskon, BX Gateway ya, misalnya beli satu gratis satu atau beli dua gratis satu. Kemudian BX Gateway Combination, Special Price Combination. Nah, itu adalah 4 materi
yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari bersama ya pada saat training kompleks promotion sebelumnya. Nah, pada refreshment training kali ini Bapak Ibu ada satu tambahan materi yaitu BX diskon X. Artinya ketika customer membeli sekian piece, dia akan mendapatkan diskon sekian. Ketika dia membelinya lebih dari faktor yang kita tentukan, diskonnya juga akan lebih tinggi. Nanti untuk teknis pembuatannya akan kita bahas lebih lanjut di belakang ya, di materi khusus untuk pembahasan mengenai pembuatan promosinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin saya ingatkan sedikit mengenai perbandingan antara simple promo dengan kompleks promo ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita bicara simple promo, artinya promosinya ya simple, sederhana aja ya. Jadi memang hanya terdiri antara diskon percentage, diskon amount, dan special price. Selain itu, simple promosi itu tidak bisa digabungkan dengan promosi yang lain, dan juga sebagian besar promosinya itu berada di level scan item, kecuali untuk yang special price ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat promosi diskon amount dan diskon percentage yang simple promotion, artinya dia hanya sekedar kita scan SKU-nya terus muncul diskonnya, itu biasanya kita sebut dengan simple promosi, dan disarankan untuk eksekusinya itu berada di level scan item gitu ya. Nah, kemudian untuk special price itu berbeda sendiri. Dia berada di level order end ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat promosi special price di menu special price upload, itu diskonnya nggak akan muncul pada saat di-scan langsung SKU-nya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu bikin nih, udah bikin promosi special price, kemudian Bapak Ibu istilahnya sidak ke toko gitu ya, minta tokonya untuk testing satu SKU ini saya udah bikin promosi special price sekian gitu ya. Pada saat di-scan, kok harganya masih harga normal nih, tidak ada diskonnya. Apakah itu artinya promosinya belum sampai ke toko? Ya, belum tentu juga ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa promosi special price itu munculnya setelah kasir melakukan order end. Atau kalau di POS itu setelah kasir masuk ke menu pembayaran. Jadi ketika di-scan, memang harganya masih akan normal, tapi ketika sudah selesai proses scan-nya, pemberian diskonnya untuk SKU lain sudah selesai, kemudian customer siap membayar, istilahnya ya, kasir melakukan order end, disitulah trigger promosinya. Nah, setelah itu, barulah net amount dari SKU yang barusan di-scan itu, yang seharusnya dia misalnya SP 100.000 gitu ya, itu akan menjadi net sale-nya itu atau net price-nya akan jadi 100.000. Dan biasanya ketika Bapak Ibu memberikan message ketika bikin promosinya gitu ya, itu akan muncul tuh message-nya. Misalnya, selamat Anda mendapatkan diskon special price. Nah, itu akan muncul. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ketika membuat promosi special price, tapi saat di-scan pertama kali itu masih normal. Coba misalnya seperti itu, Bapak Ibu coba minta kasirnya, Mbak, coba di order end dong gitu. Saya mau lihat nih hasilnya. Nah, ketika di order end dia muncul, ya berarti promosinya sudah berjalan. Tapi ketika di order end kemudian promosinya belum muncul, nah itu berarti promosinya belum berjalan. Belum berjalan itu berarti ada beberapa hal ya. Bisa jadi memang promosinya belum sampai ke toko, atau memang data di posnya itu belum belum diupdate seperti itu. Nah, itu ada mekanisme operasional tersendiri yang harus dilakukan seperti itu. Nah, selain itu, kalau kita bicara kompleks promotion ya Bapak Ibu, kompleks promotion ini sebenarnya poinnya lebih banyak ya. Jadi ketika kita bicara kompleks promotion, maka promosinya itu nggak cuma sekedar diskon percentage atau diskon amount aja ya. Jadi kita bisa memberikan diskon free item, kemudian grup diskon ya. Kemudian selanjutnya, eksekusi promosinya itu kebanyakan di level order end. Kenapa di level order end Bapak Ibu? Jadi ketika promosi tersebut menggunakan kuantiti yang enggak lebih dari satu gitu ya. Misalnya Bapak Ibu bikin promosi beli 2 gratis 1 atau beli 1 gratis 1. Itu nggak akan bisa berjalan di level scan item. Nah, makanya ketika Bapak Ibu misalnya ingin membuat promosi beli 2 gratis 1 gitu ya, menggunakan materi yang udah pernah kita share sebelumnya, itu ternyata Bapak Ibu salah tuh, tick mark-nya harusnya order end nih. Tapi Bapak Ibu salah nih, checklist-nya itu malah si scan item. Nah, ketika di bagian action nanti, itu nggak akan muncul tuh, di bagian quantity nanti,
nggak akan muncul tuh. Kita nggak bisa bikin tuh dia kuantitinya 2 atau faktor 2, itu nggak akan bisa. Dia kuantitinya akan dikunci di 1. Itulah kenapa sebagian besar promosi yang kompleks dia menggunakan level order n, karena ada beberapa promosi yang kuantitinya itu nggak cuma 1. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga kompleks promosi ini bisa digabungkan ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan pada saat kita training kompleks promosi, di situ kita bisa mengkombinasikan misalnya double diskon, atau misalnya dalam satu BRID kita bisa membuat 3 jenis promosi yang berbeda ya. Waktu itu kita belajar membuat promosi beli 3 gratis 2, kemudian beli 2 gratis 1, dan beli 1 diskon 20% dalam satu business rule ID atau promotion ID yang sama. Nah, seperti itu hanya gambaran singkat aja perbandingan antara simple promo dan complex promotion. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita tahu nih promosi-promosi yang bisa di set up di ATP Accelerator seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, itu kita sebenarnya di menu pada ATP Accelerator itu kan ada beberapa ya. Yang pertama itu ada menu promotion, kemudian ada menu promo upload, kemudian special price upload, dan promotion approval. Nah, kalau kita berbicara menggunakan misalnya pembuatan promosi, simple promosi, itu pasti Bapak Ibu lebih sering menggunakan promo upload ya, dan juga special price upload. Karena memang secara kebutuhan itu lebih mudah digunakan dan lebih simpel gitu ya. Bapak Ibu hanya perlu upload, kemudian define si diskonnya berapa atau diskon amount-nya berapa, tinggal di apply, kemudian submit dan bisa di approve ya. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai complex promotion, maka kita akan lebih sering menggunakan menu promotion ya. Menu yang paling pertama, di mana pada menu ini kita bisa membuat banyak jenis promosi dari yang udah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita bisa membuat simple promosi dan juga kompleks promosi sekaligus di menu ini ya. Jadi di menu promotion ini kita bisa bikin bisa bikin promosi yang diskon percentage saja, diskon amount aja, atau diskon on diskon juga bisa, kemudian diskon free item bisa, dan yang terbaru adalah yang tadi saya sampaikan ya, diskon berdasarkan jumlah kuantiti yang dibeli. Nanti juga pembuatannya akan menggunakan menu si promotion ini, gitu ya. Nah, kemudian untuk promo upload dan special price upload ini tentunya tidak perlu saya sampaikan lagi ya, pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar. Paling yang perlu saya ingatkan lagi bahwa di menu special price upload Bapak Ibu sudah bisa membuat istilahnya special price combination ya. Jadi jika biasanya promosi special price itu kuantitinya hanya 1 gitu ya. Jadi ketika customer membeli 1, dia akan SP sekian. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah bisa membuat promosi special price dengan combination. Artinya Bapak Ibu misalnya membuat promosi ketika customer membeli 1 piece, dia akan SP 150.000. Tapi ketika dia beli 2 piece, itu masing-masing harganya akan berubah jadi SP 100.000. Nah, itu bisa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengkombinasikan promosi special price-nya menjadi lebih fleksibel lagi berdasarkan kuantiti yang dibeli. Nah, untuk panduannya atau untuk materinya tentunya kita sudah pernah pelajari bersama ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal dibuka lagi untuk panduannya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain 3 menu di atas, tentu ada satu lagi menu yang paling sering digunakan juga, yaitu promotion approval. Tentunya untuk promotion approval ini digunakan untuk approve promotion, kemudian reject promotion apabila promosi yang disubmit itu tidak sesuai atau misalnya salah periodenya kah atau salah diskonnya, itu bisa di reject, dan juga untuk deactive promotion ya. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai status nih ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, di promotion approval itu kita bisa reject, kemudian bisa approve, dan juga bisa deaktif promosi kita. Nah, selain 3 status itu Bapak Ibu, sebenarnya dalam ATP Accelerator itu setidaknya ada 6 status ya dari promosi yang Bapak Ibu buat gitu ya.
Jadi pada saat pertama kali pembuatan promosi, itu statusnya akan menjadi inaktif ya, Bapak Ibu. Ini berlaku untuk semua promosi ya. Berlaku untuk semua promosi yang dibuat di menu promotion kah atau di menu promo upload, dan special price upload pun sama. Jadi ketika kita baru bikin tuh promosinya pasti statusnya inaktif ya. Inaktif itu artinya Bapak Ibu masih bisa edit-edit lagi kalau misalnya ternyata promosinya kurang sesuai. Seperti itu. Nah, setelah inaktif, status selanjutnya adalah submit ya. Jadi promosi dengan status submit adalah promosi yang sudah bisa di-approve ya. Jadi misalnya promosinya itu statusnya masih inaktif, tidak akan bisa tuh di-approve. Jadi statusnya harus dirubah dulu menjadi submit ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah disubmit, barulah promosinya itu bisa diaktifasi. Nah, setelah diaktifasi, itu statusnya akan berubah menjadi yang poin yang ketiga nih, yaitu status promosinya akan berubah menjadi aktif. Nah, aktif ini Bapak Ibu belum langsung artinya belum promosinya itu baru aktif aja gitu ya, tapi belum sampai ke toko. Jadi ketika Bapak Ibu bikin promosi, misalnya bikin promosi, kemudian udah disubmit dan udah diaktif, ketika dicek tuh statusnya di promotion approval, di status aktif, itu promosinya jika masih ada di situ, artinya promosinya statusnya itu baru approve aja atau baru aktif aja, tapi belum sampai ke toko nih. Kalau promosinya sudah sampai ke toko, maka statusnya akan berubah menjadi poin yang keempat, yaitu statusnya berubah menjadi replicate ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah replicate itu Bapak Ibu artinya promosinya sudah sampai di toko ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu bikin promosi misalnya sudah di-approve ya, sudah di-deactivate. Hari ini misalnya sudah di-activate, pas dilihat oh udah aktif nih gitu ya. Nah, itu jangan kaget kalau besoknya dicek di tab aktif itu udah nggak ada. Tapi dia pindah ke tab replicate. Nah, replicate ini artinya Bapak Ibu, artinya promosinya itu sudah sampai di toko ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ketika melihat status promosinya itu sudah replicate. Replicate itu artinya sudah sampai di toko. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan justru ketika Bapak Ibu sudah activate promosinya, misalnya hari ini udah activate nih, kemudian besok atau besok lusa Bapak Ibu cek, statusnya kok belum replicate. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu tanyakan tuh. Bapak Ibu perlu istilahnya kalau di sini Bapak Ibu bisa follow up ke Bapak Ibu MD-nya ya, bisa ditanyakan, Pak, Bu, saya barusan kemarin 2 hari yang lalu gitu ya, saya sudah buat promosi dan sudah saya activate. Tapi sampai dengan hari ini kok statusnya masih activate ya, artinya statusnya masih aktif ya, belum replicate. Ini kenapa gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu perlu follow up nih kalau sampai kejadian hal seperti itu ya. Tapi ketika promosinya itu udah replicate, artinya udah aman. Artinya promosinya itu sudah sampai di toko ya. Artinya promosinya udah ditarik ke central server, kemudian udah disebar ke semua toko atau ke toko-toko yang Bapak Ibu tentukan gitu ya. Nah, kemudian status yang kelima adalah expired ya Bapak Ibu. Expired ini artinya ya udah jelas ya. Promosi tersebut sudah melewati batas waktu promosinya. Artinya misalnya Bapak Ibu sudah bikin promosinya itu misalnya 1 sampai 5 Mei gitu ya. Bapak Ibu cek hari ini pasti statusnya akan menjadi expired. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk poin yang terakhir adalah rejected. Nah, promosi rejected ini artinya adalah ketika Bapak Ibu bikin promosi, terus promosinya sudah disubmit, dan ketika Bapak Ibu cek, ternyata promosinya tidak sesuai nih, ada yang salah gitu. Nah, tidak diactivate tapi diklik reject tuh. Kalau Bapak Ibu ingat, di menu promotion approval itu selain ada tombol activate, ada juga tombol reject ya. Nah, di situ ketika kita klik itu untuk bisnis rule tertentu, maka bisnis rule tersebut statusnya akan berubah menjadi reject ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika promosinya rejected itu sudah tidak bisa diedit lagi. Artinya promosinya harus dibuat baru nih. Misalnya Bapak Ibu bikin promosi diskon 20% gitu ya. Nah, kemudian salah nih ternyata Bapak Ibu inputnya malah diskon Rp20. Itu kan nggak sesuai ya. Harusnya diskon persentase 20%, tapi ke inputnya justru diskon amount Rp20. Nah, itu kan nggak sesuai. Kemudian pada saat di promotion approval, Bapak Ibu reject tuh promosinya. Nah, itu nggak akan bisa diedit lagi. Jadi Bapak Ibu harus bikin
promosi yang baru untuk diskon 20%-nya. Promosi yang baru sendiri, Jack, itu sudah tidak akan bisa diedit lagi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah, Bapak Ibu selain status ya, ada poin penting lagi yang perlu saya sampaikan, yaitu mengenai atribut-atribut yang ada di ATP Accelerator, terutama pada saat kita pembuatan promosi menggunakan menu promotion ya. Karena ketika kita menggunakan menu promotion, di situ akan banyak sekali tuh atribut yang perlu kita perhatikan istilahnya ya. Nah, untuk atribut yang pertama, yang di nomor 1 ini Bapak Ibu, seperti yang saya tandai di layar ya, nomor 1, campaign. Nah, campaign ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengelompokkan promosi yang Bapak Ibu bikin itu masuk ke campaign mana gitu ya. Jadi seperti yang saya deskripsikan di sini, campaign pada ATP Accelerator bertujuan untuk mengelompokkan promosi berdasarkan strategi tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk saat ini, pemilihan campaign pada ATP Accelerator harus dikoordinasikan dengan Bapak Ibu MD dari Matahari ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat promosi di ATP Accelerator, campaign-nya itu tidak bisa asal milih gitu ya. Jadi harus dikoordinasikan dengan Bapak Ibu MD. Misalnya Bapak Ibu bikin promosi seperti diskon ini, diskon misalnya diskon apa nih, sebentar lagi back to school gitu ya. Nah itu masuknya ke campaign mana gitu. Misalnya ada campaign tertentu untuk promosi back to school, itu bisa dipilih sesuai campaign-nya. Tapi tetap ya harus dikoordinasikan dengan Bapak Ibu MD dari Matahari. Seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, atribut yang kedua adalah manual override nih. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di nomor 2 ya. Jadi ketika kita bikin promosi di menu promotion maupun di menu promo upload ya, itu ada opsi manual override yang harus dicentang atau yang bisa dicentang ya. Nah, manual override itu adalah atribut yang memungkinkan kasir bisa merubah atau menghapus diskonnya pada level scan item apabila diskon tersebut tidak sesuai ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya seperti kasus tadi tuh, Bapak Ibu membuat promosi diskon 20%, tapi nggak sengaja malah ke inputnya Rp20 gitu ya. Nah, ketika manual override-nya ini dicentang pada saat pembuatan promosinya, maka pada saat kasir scan SKU tersebut gitu ya, itu di pos kan munculnya diskon Rp20 tuh. Nah, itu kasir bisa merubah diskonnya menjadi diskon yang sesuai, misalnya jadi diskon 20%. Tapi ketika manual override ini tidak dicentang, itu kasir nggak akan bisa merubah tuh diskonnya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia scan ternyata diskonnya Rp20, itu nggak akan bisa dirubah tuh diskonnya. Tetap Rp20. Dan ini adalah hal yang cukup menghambat ya. Maka dari itu untuk promosi-promosi di level scan item, itu disarankan untuk selalu melakukan checklist pada manual override ya Bapak Ibu ya. Jadi manual override ini adalah atribut yang wajib dicentang ketika promosi tersebut berada di level scan item. Tapi ketika promosi tersebut berada di level order end, manual override ini udah tidak berlaku ya, karena setelah order end kasir itu sudah tidak bisa merubah diskon. Jadi meskipun misalnya Bapak Ibu bikin promosi diskon 20% tapi salah, jadi Rp20 yang tadi saya bilang tuh, tapi levelnya itu order end, meskipun manual override-nya ini kita centang, itu promosinya tetap tidak akan bisa dirubah pada saat order end-nya. Jalan satu-satunya adalah kasir melakukan scan, kemudian memberikan manual diskon 20%, baru setelah dia order end, maka diskon Rp20 tadi nggak akan muncul. Karena apa? Karena kita udah memberikan diskon manual di awal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah penjelasan mengenai manual override. Lalu poin yang ketiga adalah diskon on discounted item. Nah, ini adalah atribut yang baru kita pelajari kemarin ya, pada saat training kompleks promotion kita mempelajari mengenai diskon on diskon atau double diskon ya. Jadi diskon on diskon ini adalah atribut yang memungkinkan adanya promosi bertingkat ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya promosi diskon 50 plus 20. Nah, itu seperti yang sebelumnya kita jelaskan, Bapak Ibu bisa membuat promosi 2 promosi dengan menceklis si
atribut diskon on diskon ini, seperti itu. Ya, jadi ketika atribut diskon on diskon ini dicentang, Bapak Ibu, promosinya itu bisa berjalan bertingkat gitu ya. Jadi setelah promosi A, di bawahnya akan jalan promosi B, tapi secara bersamaan. Jadi ketika Bapak Ibu bikin promosi 50 plus 20 dengan atribut diskon on diskon yang dicentang, maka pada saat di-scan itu promosinya akan otomatis jadi 50 plus 20 atau 60%. Ya, tapi saya ingatkan lagi bahwa penggunaan diskon on diskon ini harus tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan diskon on diskon ini tidak bisa sembarangan nih. Karena misalnya Bapak Ibu bikin promosi diskon 50% ya. Kemudian diskon on diskonnya ini nyala nih. Tapi nggak sengaja salah satu itemnya itu dia terdaftar juga di promosi lain gitu yang harusnya dia nggak ikut diskon bertingkat. Nah, itu nanti diskonnya akan nyampur gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk penggunaan diskon on diskon ini sebisa mungkin sangat diperhatikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada SKU yang dia itu promosinya istilahnya bentrok gitu ya atau overlap. Jadi memang untuk penggunaan diskon on diskon ini lebih baik untuk promosi-promosi SKU yang memang dia istilahnya ya. Jadi memang khusus acaranya itu untuk yang si double diskon ini gitu. Jadi jangan sampai SKU yang terdaftar di promosi double diskon misalnya Bapak Ibu bikin gitu ya. Itu ternyata dia bentrok sama sama promosi reguler. Nah, itu nanti malah akan membuat promosinya itu bertingkatnya tidak sesuai gitu ya. Bapak Ibu ya. Jadi untuk penggunaan diskon on diskon ini saya ingatkan lagi bahwa untuk penggunaannya itu tidak boleh sembarangan dan untuk manajemen promosinya itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut poin yang keempat ya Bapak Ibu. Jadi poin yang keempat ini sangat penting sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi show date range for time hierarchy ini adalah atribut yang penting. Kenapa? Karena jika Bapak Ibu tidak centang show date range ini, ketika pembuatan promosi di menu promotion, itu periode tanggalnya nggak akan muncul tuh pilihan from date sama to date-nya. Ya, dan itu impact-nya adalah Bapak Ibu promosinya tidak akan bisa berjalan. Jadi untuk poin nomor 4 ini harus dicentang setiap kali pembuatan promosi menggunakan menu promotion ya. Jadi promosi apapun yang dibuat menggunakan menu promotion, maka poin keempat ini harus dicentang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib di checklist agar periodenya itu bisa kita tentukan dengan benar gitu ya. Jadi muncul tuh pilihan from date sama to date-nya. Nah, kalau misalnya itu nggak muncul, gimana gitu ya? Itu Bapak Ibu bisa cancel aja atau close condition builder-nya, kemudian balik ke menu depan dan edit lagi. Edit promosinya seperti kita waktu mau submit promosinya ya. Tinggal diedit, kemudian dicentang ulang show date range-nya, kemudian di-save dan diulang lagi pembuatan condition builder-nya. Seperti itu ya. Jadi memang untuk poin 4 ini justru sangat penting ya. Jadi memang harus selalu dicentang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima dulu ya. Yang kelima ini adalah event ya Bapak Ibu. Jadi sampai dengan saat ini Bapak Ibu sudah dikenalkan dengan 2 event ya. Event itu artinya kapan sih promosi yang kita buat ini akan muncul gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai dengan saat ini kan kita mempunyai sudah memberikan informasi mengenai 2 event kepada Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah scan item, lalu yang kedua adalah order end ya yang tadi saya sampaikan. Nah, scan item artinya promosinya itu akan muncul langsung pada saat SKU dari brand Bapak Ibu itu di-scan gitu ya. Jadi ketika di-scan akan langsung muncul tuh diskonnya. Baik dia diskon amount ataupun diskon percentage ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada order end. Nah, kalau order end ini berarti setelah scan, kasir perlu order end baru promosinya itu muncul. Biasanya ini untuk promosi special price atau promosi free item itu baru muncul setelah order end gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir atau poin yang keenam adalah priority ya, priority atau prioritas promosinya ya. Jadi Bapak Ibu, priority di ATP Accelerator itu ada 0 sampai 100 ya. 100 itu adalah priority yang paling rendah,
kemudian 0 itu adalah priority yang paling tinggi. Jadi semua promosi yang menggunakan priority 0 itu pasti akan berjalan ya, dengan kondisi-kondisi tertentu tentunya. Tapi yang pasti, ketika Bapak Ibu membuat promosi, harus diperhatikan untuk penggunaan prioritinya ya. Jadi, yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah 0 itu adalah yang tertinggi atau yang paling atas gitu ya. Baru yang 100 itu yang paling rendah. Jadi POS itu akan melihat dulu tuh yang siapa promosi paling atas. Nah, itu nanti yang akan muncul di ETP POS-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah kita tadi bicara soal priority ya, priority dan event. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membicarakan mengenai ilustrasi eksekusi promosi di pos kita itu seperti apa gitu ya. Kalau tadi saya bilang kita punya event, kita punya priority. Nah, sebenarnya eksekusi promosi di ETP Storefront atau ETP pos kita itu juga memperhatikan event dan juga prioritinya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, eventnya lebih tinggi, maka dia yang akan muncul. Atau misalnya dia scan item, maka dia akan muncul duluan. Nah, untuk ilustrasinya, Bapak Ibu, jadi seperti ini ya. Jadi level 1 itu adalah si eventnya. Eventnya itu mau dia scan item kah? Atau dia order end. Nah, kemudian level 2-nya itu baru priority. Jadi justru event ini di atasnya priority ya. Baru setelah priority itu ada create date atau tanggal pembuatan promosi atau waktu pembuatan promosi lah ya. Nah, untuk contohnya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat promosi, kemudian Bapak Ibu bingung gitu ya, kok ini promosinya nggak nongol, nggak muncul di post gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa perhatikan untuk ilustrasi berikut ini ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya promosi, misalnya ada sebuah promosi yang dia itu, SKU itu mempunyai promosi yang sama, tapi eventnya beda gitu ya. Itu poin yang pertama nih. Jadi misalnya Bapak Ibu bikin promosi, diskon 30% scan item, kemudian diskon 20% scan item. Artinya secara event dia sama nih. Nah, ketika secara event dia sama, maka ETP POS selanjutnya akan melihat priority. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, level satunya itu adalah event ya. Jadi kalau eventnya sama, maka dia akan ngecek ke level 2-nya. Level 2-nya itu apa? Yaitu priority. Dia akan ngecek priority mana nih, priority promosi mana yang dia lebih tinggi. Artinya kalau dari contoh kita yang di layar ini, priority 10 dengan 11, tentunya 10 dianggap lebih tinggi ya, karena dia lebih kecil dari 11. Nah, maka ketika di POS yang akan muncul adalah priority yang 10 atau yang diskon 30%. Begitupun misalnya dibalik kondisinya ya. Jadi misalnya dibalik, misalnya ternyata Bapak Ibu bikin promosi awalnya itu 30%, prioritinya 11 gitu ya. Lalu ternyata di sebelumnya udah SKU tersebut udah pernah dibuatkan promosi, diskonnya cuma 20%, tapi prioritinya 10. Nah, itu maka yang akan aktif tetap yang diskon 20%. Kenapa? Karena prioritinya dia lebih tinggi. Gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh ilustrasi ketika SKU mempunyai event yang sama, tapi prioritinya beda. Maka proses eksekusinya itu akan seperti tabel saya yang di layar ini pada tabel nomor 1 ya, atau tabel paling atas. Lalu yang kedua, gimana kalau SKU tersebut mempunyai promosi dengan event yang berbeda? Ya, jadi kalau kita bicara event yang berbeda, artinya akan ada 2 event ya. Yang pertama itu adalah scan item tentunya. Lalu setelah itu adalah order end ya Bapak Ibu ya, karena saat ini kan yang sudah dikenalkan baru 2 event itu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa scan item itu dia akan selalu muncul duluan, meskipun dia prioritasnya itu lebih rendah daripada si promosi yang eventnya itu order end gitu ya. Sebagai contoh di sini, ini yang contoh kasus yang sering terjadi kemarin pada saat kita menjelang Lebaran ya. Misalnya Bapak Ibu bikin promosi diskon 30%, levelnya adalah scan item, prioritinya 10 gitu ya. Kemudian dibuatnya pada tanggal sekian gitu. Lalu Bapak Ibu bikin lagi nih promosinya, buy one get one,
order N, prioritinya kebetulan 10 juga, atau dibikin 9, atau dibikin 8, gitu bebas ya. Nah, ini ketika SKU yang terdaftar di 2 promosi ini di-scan, misalnya ternyata ada satu SKU yang sama-sama terdaftar di 2 promosi ini nih, antara diskon 30 dan juga buy one get one. Nah, ketika SKU itu di-scan Bapak Ibu, maka yang akan muncul adalah diskon 30%-nya. Ya, diskon 30%-nya meskipun kasir melakukan scan 2 SKU. Artinya kalau kita bicara promosi, ketika kasir atau customer membeli 2 piece, kalau dilihat dari tabel promosi yang ini ya, yang diskon 30 atau beli 1 gratis 1, ketika customer membeli 2 piece, kan berarti dia berhak sebenarnya ya, dapat promosi yang buy one get one. Gitu ya. Tapi misalnya kalau di harganya sama, artinya buy one get one itu equal ke 33% sekian gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika settingan promosinya itu seperti ini, maka yang akan muncul di post adalah yang diskon 30% Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia secara event adalah scan item. Scan item itu istilahnya menenggelamkan promosi-promosi level order N gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun secara priority si level order ini lebih tinggi, tapi itu nggak akan bisa menggantikan event yang menjadi level satunya. Artinya scan item pasti muncul duluan dibandingkan order N. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala seperti ini, jangan bingung ya. Jadi misalnya kebetulan kejadian nih seperti ini. Saya ada promosi diskon 30% jika beli 1. Kemudian kalau beli 2 dia bisa pilih tuh buy one get one atau diskon 30% gitu misalnya ya. Nah, ini seperti yang tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan pada saat training. Jika kejadian seperti ini maka disarankan dibuat promosinya itu yang otomatis salah satu aja. Mau yang diskon 30-nya atau yang buy one get one-nya gitu ya. Kenapa kok nggak bisa dibikin barengan aja Pak gitu ya? Kenapa nggak bisa dibikin barengan supaya dua-duanya otomatis? Nah saat ini karena pertama itu untuk diskon 30 dan buy one get one ini kuantiti pengkondisinya itu atau syaratnya itu kan sama-sama satu ya. Jadi saat ini belum bisa tuh kalau model promosi yang seperti ini. Jadi memang disarankan salah satu aja mau dibikin yang otomatis yang diskon 30 kah atau yang buy one get one. Tapi disarankan jika memang jenis promosinya mirip seperti ini, disarankan yang buy one get one aja yang diotomatiskan gitu ya. Jadi kasir cukup scan 1, kemudian order N dan scan barang gratisnya. Dibandingkan yang diotomatiskan itu yang diskon 30%-nya, karena nanti ketika ternyata customer itu mau belinya itu promo buy one get one, kasir harus melakukan hapus dulu tuh diskonnya, hapus diskon dua-duanya gitu ya. Baru memberikan diskon manual untuk salah satu barangnya. Nah, itu akan lebih lama dibandingkan kita bikin otomatis yang buy one get one-nya. Jadi ketika dia customer beli 1, ya udah tinggal scan, beri diskon manual 30%. Kalau dia mau buy one get one, ya udah tinggal scan 1, order N, kemudian scan free-nya. Itu akan lebih cepat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami atau mempunyai jenis promosi yang seperti ini dan pengen promosinya itu otomatis di ETP POS, maka bisa dilakukan cara seperti ini atau salah satu aja yang diotomatiskan. Untuk promosi yang scan itemnya itu tidak otomatis, tidak apa-apa. Jadi tetap diinfokan ke teman-teman di operasional ya bahwa untuk diskon 30%-nya itu diberikan secara manual seperti itu. Karena memang kalau dia buy one get one itu nggak akan bisa tuh beriringan dengan buy one diskon 30%. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana jika sebuah SKU itu mempunyai promosi dengan event yang sama, prioritinya juga sama nih. Artinya kan kalau kita lihat lagi tabel yang tadi itu event level 1 sebagai level 1, kemudian level 2-nya itu adalah priority. Nah, level ketiganya adalah create date ya Bapak Ibu, atau promosi mana yang dibuat duluan itu yang akan muncul di pos ketika dia menghadapi kondisi event dan priority yang sama ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya contohnya di sini Bapak Ibu bikin promosi diskon 30% nih hari ini. Jam tanggal 16 ini jam 2.45. Bapak Ibu udah bikin diskonnya 30% gitu ya. Eventnya scan item, priority-nya adalah 10. Lalu nggak lama kemudian nanti setengah 4 gitu ya,
tiba-tiba ada perubahan nih, bahwa diskonnya itu dirubah jadi 50% gitu ya. Padahal diskon yang 30 udah di-approve nih, udah di-approve oleh Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ada perubahan untuk diskon 30 tadi dirubah jadi 50%. Akhirnya Bapak Ibu bikin lagi kan tuh diskon 50% dengan SKU yang sama, dengan priority yang sama gitu ya. Tapi yang diskon 30-nya nggak dinonaktifkan nih. Jadi sama-sama di-approve semua dua-duanya. Nah, itu besok ketika promosinya udah terbawa ke toko dan SKU itu dari salah satu promosi ini di-scan, maka yang akan aktif adalah yang diskon 30% Bapak Ibu. Bukan yang 50% ya. Meskipun misalnya di priority-nya itu, meskipun tadi kita bikin promosi yang diskon 50%-nya itu secara quantity lebih banyak gitu ya, kan dia diskon 50 nih. Harusnya secara operasional di toko pasti 50 nih yang diutamakan gitu ya. Tapi ketika di sistem itu dia akan membaca promosi mana yang dibuat lebih dulu gitu ya. Kalau secara ilustrasi di sini maka promosi yang dibikin di tanggal 1 itu akan muncul duluan dibanding promosi yang dibikin di tanggal 2. Begitu juga misalnya Bapak Ibu bikin promosi sekarang sebelum jam 3 ini bikin diskon 30, lalu nanti setengah 4 Bapak Ibu bikin lagi nih diskon 50 untuk SKU yang sama gitu ya. Ini kita bicara SKU yang sama. Nah, itu tetap yang akan muncul adalah diskon 30%-nya. Nah, ketika menghadapi kendala seperti ini, Bapak Ibu, silakan dinonaktifkan aja promosi yang sudah tidak digunakan ya. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu bikin diskon 30%, ternyata diskon tersebut salah dan harus diganti, ya udah. Meskipun sudah di-approve, Bapak Ibu bisa langsung nonaktifkan aja. Jadi bisa dideaktif, kemudian baru bikin baru dengan nominal diskon 50% tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga untuk bagian ini lumayan memberikan istilahnya pencerahan gitu ya untuk Bapak Ibu ya. Supaya tidak ada lagi misalnya kesalahan-kesalahan yang atau kebingungan di operasional. Oke ya. Nah, lalu selanjutnya mungkin saya akan mereview template aja ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di ATP Accelerator itu kita pada saat mengupload SKU itu bisa menggunakan beberapa template ya. Ada template condition, action, lalu ada template location, line discount, dan special price. Nah, untuk template condition ini adalah template yang kita gunakan untuk mengupload SKU di merchandise kategori pada menu promotion ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu bikin promosi menggunakan menu promotion, nah pada saat upload SKU di merchandise kategori itu menggunakan template si condition ini. Ya, lalu selanjutnya ada bear action. Kalau bear action ini template yang kita upload pada saat kita mengupload list SKU pada action ya. Jadi kalau kemarin kita belajar promosi free item itu kan kita ngupload SKU juga tuh di actionnya ya, SKU free-nya berapa aja. Nah, itu kita menggunakan template ini. Lalu selanjutnya ada template location. Tentu saja ini adalah template untuk kode toko apabila Bapak Ibu ingin melakukan upload kode toko ya. Jadi misalnya nggak mau nih promosinya all location atau nggak mau promosinya itu berjalan di semua toko, itu Bapak Ibu bisa upload menggunakan template location ini. Ya. Kemudian kalau line diskon ini tentu saja Bapak Ibu udah sering menggunakan ya. Ini adalah template yang Bapak Ibu upload ketika membuat promosi di promo upload, baik promosi diskon percentage maupun diskon amount. Lalu untuk template special price ini juga adalah template yang digunakan untuk mengupload SKU pada menu special price upload ya. Jadi untuk special price upload ini kita menggunakan menu special price baik untuk special price yang biasa maupun special price combination gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen melihat template-nya bisa tinggal diakses aja linknya seperti yang sudah disampaikan bahwa pada saat Bapak Ibu sebelum training kan udah di-share juga tuh ya linknya untuk download template akseleratornya bisa menggunakan link tersebut. Atau di dalam ATP akseleratornya pun sudah disediakan ya pada saat Bapak Ibu akses promo upload itu di situ ada juga template untuk promo upload gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya Bapak Ibu cara pembuatan promosi baru kita yaitu promosi berdasarkan jumlah kuantiti yang dibeli gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah salah satu jenis promosi baru yang bisa kita setup di ATP Accelerator
Mekanismenya secara garis besar sama ya dengan promosi-promosi kompleks yang sebelumnya kita trainingkan. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah kita jelaskan pun sudah ada gambaran nih untuk proses pembuatannya seperti apa. Nah, untuk contoh kasusnya Bapak Ibu seperti yang di layar ini ya. Jadi kita akan membuat sebuah promosi ketika dia beli satu itu dia diskonnya 20% aja. Tapi ketika dia pembelian dia beli 2 piece atau lebih itu diskonnya akan berubah menjadi 50%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk jenis promosi seperti ini, kita proses pembuatannya masih sangat mirip dengan kompleks promotion yang sudah pernah ditrainingkan sebelumnya ya. Jadi prioritinya kita tetap menggunakan 14 dan manual override-nya ini no. Kenapa? Karena eventnya adalah order end ya. Kemudian jangan lupa bahwa diskon on diskonnya ini tidak perlu kita yes-kan, artinya diskon on diskon tetap no. Dan show date range-nya ini kita yes-kan. Karena show date range itu wajib di tag mark ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti karena kita membuat 2 jenis promosi seperti ini, artinya kita nanti membuat 2 cabang ya Bapak Ibu ya, atau 2 grup kita sebutnya ya. Nah, untuk grup yang pertama atau kondisi yang pertama tentunya adalah grup atau quantity atau kondisi dengan quantity yang lebih banyak. Artinya lebih dari sama dengan 2 ini harus kita masukkan di grup 1 ya. Supaya apa? Supaya pada saat kasir melakukan scan untuk SKU yang termasuk dalam promosi ini, dia akan ngebaca dulu tuh berapa jumlah quantity dari SKU-nya itu. Atau SKU yang di-scan itu berapa nih yang termasuk dalam promosi ini. Kalau dia lebih dari sama dengan 2, maka otomatis akan ngebaca atau otomatis akan memberikan diskon 50%. Gitu ya. Baru di grup 2-nya atau di kondisi kedua, quantity-nya itu sama dengan 1. Nah, ya, jadi kalau dia cuma beli 1, maka dia hanya berhak mendapatkan diskon 20% aja. Gitu ya. Nah, untuk contoh hasil di POS-nya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan layar ya, di result in ATP Storefront atau ATP POS. Jadi ketika customer itu membeli 1 SKU aja, SKU A misalnya ya, 1 piece, maka dia berhak mendapatkan diskon 20% aja nih, karena quantity yang dia beli hanya 1 piece ya. Nah, beda halnya seperti contoh nomor 2, ketika dia beli 2 piece ya. 2 piece ini baik untuk SKU yang sama maupun SKU yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi SKU yang berbeda pun tetap bisa ya. Tetap berlaku nih promosi ini. Ini hanya contoh aja supaya lebih jelas ya. Jadi ketika customer membeli 2 piece, contohnya SKU A dan B, itu maka dia akan otomatis dapat diskon 50% Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kuantitinya memenuhi nih, lebih dari sama dengan 2. Nah, ketika customer membeli lebih dari sama dengan 2, maka dia akan mendapatkan diskon 50%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana kalau customer itu membeli 3 piece nih? Nah, 3 piece nih. Ketika dia beli 3 piece Bapak Ibu, maka 3-3-nya akan otomatis diskon juga 50% ya. Karena kan kita kondisinya tadi adalah lebih dari sama dengan 2 ya. Jadi ketika dia pembelian 3, 4 dan seterusnya, semua SKU-nya akan diskon 50%. Seperti itu ya. Jadi tidak yang satu diskon 20% aja nih, enggak. Jadi 3-3-nya akan dapat diskon 50%. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan promosi di condition builder-nya Bapak Ibu, ini sama seperti biasanya ya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu mengakses menu promotion ya. Menu promotion seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian isi promotion name-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan deskripsinya juga diisi. Lalu selanjutnya adalah show date range-nya dicentang ya. Lalu prioritinya kita isi 14, kita sarankan 14 seperti yang sudah kita infokan juga di training-training sebelumnya. Lalu eventnya kita pilih order N ya. Kenapa order N? Seperti yang tadi saya sampaikan lagi di depan ya. Karena kuantitinya itu ada yang lebih dari 1, maka hanya bisa berjalan di level order N gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eventnya ini kita pilih order N juga. Nah, setelah semua diisi, Bapak Ibu tinggal klik save aja. Gitu ya. Tinggal di save. Nanti maka akan diarahkan ke bagian condition builder ya Bapak Ibu ya. Akan diarahkan ke condition builder. Nah,
disinilah kita akan membuat promosinya nih. Kita akan buat promosinya. Nah, jadi untuk pembuatan promosinya, ini lebih ke simple promosi sebenarnya, tapi cabangnya ada 2 gitu. Nah, jadi pertama kita akan masukin location kategori seperti biasa ya. Location kategori ini adalah di mana aja nih promosinya akan berjalan, bisa all location atau selected location. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal tick mark aja all location seperti biasa kalau misalnya promosinya berjalan untuk semua toko atau misalnya hanya beberapa toko, Bapak Ibu bisa upload saja atau centang pilihan tokonya yang mau yang mana gitu ya. Nah, setelah location kategori ini selesai diisi dan di-apply, selanjutnya adalah time kategori ini ya. Jadi ketika kita tadi di depan melakukan select pada show date range for time hierarchy, maka tampilan time kategorinya akan seperti yang digambar ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pilihan from date-nya sama to date-nya. Nah, ketika tampilannya tidak seperti ini Bapak Ibu, maka kemungkinan besar Bapak Ibu tidak melakukan tick mark pada show date range for time hierarchy di depan tadi ya. Jadi Bapak Ibu harus back dulu ke depan, kemudian tick mark, dan baru masuk lagi ke condition builder-nya. Seperti itu. Di time kategori ini kita tinggal isi aja periode promosinya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti biasa ya. Terus tinggal di-apply aja. Nah, lalu selanjutnya tinggal tambah note merchandise kategorinya nih. Di merchandise kategori ini, seperti biasa ya, Bapak Ibu hanya perlu upload saja SKU-nya menggunakan template condition seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tinggal di-upload aja SKU-nya menggunakan template condition, kemudian di-apply. Ya. Nah, setelah merchandise kategori ini, kita harus membuat 2 cabang ya Bapak Ibu ya. Karena promosi kita kan buy one diskon 20, kemudian buy two or more diskon 50%. Berarti kita perlu membuat 1 cabang untuk yang pembelian lebih dari sama dengan 2, atau dan juga 1 cabang lagi untuk pembelian 1 piece ya. Nah, berarti untuk yang grup 1 Bapak Ibu kita bikin dulu quantity untuk grup 1-nya. Itu kuantitinya kita menggunakan operator lebih dari sama dengan ya. Lebih dari sama dengan, kemudian kuantitinya kita isi 2. Artinya setiap pembelian lebih dari sama dengan 2, dia akan mendapatkan diskon sekian gitu ya. Baru di bawah quantity di grup 1 ini, kita kasih actionnya itu line diskon dengan pilihan diskon bisa percentage bisa amount, terserah Ibu aja mau berapa diskonnya. Nah, itu tinggal diisi aja. Percentage misalnya 50%, tinggal diinput aja di situ ya. Oke, lalu selanjutnya kita setelah selesai di grup 1, udah selesai diinput semua, quantity dan line diskonnya udah kita apply semua. Jangan lupa di-apply ya setelah pemberubahan data di node-node ini, di buletan-buletan ini jangan lupa di-apply ya Bapak Ibu ya. Karena harus selalu di-apply. Setelah grup 1 selesai, kita tinggal klik lagi merchandise kategorinya. Lalu setelah itu kita bikin cabang yang kedua atau grup yang kedua. Nah, untuk grup yang kedua ini kita bikin kuantitinya sama dengan 1 ya. Kuantitinya sama dengan 1. Nah, kemudian actionnya kita isi line diskon dengan nominal diskon percentage sebesar 20%. Ya, jadi untuk yang grup 2 ini adalah diskon yang ketika dia beli 1, dia akan dapat diskon 20% ya. Jadi Bapak Ibu harap diingat, apabila kondisi promosi atau cabang promosi itu dia lebih dari 1 grup gitu ya, maka di grup 1 itu harus selalu digunakan oleh promosi yang mempunyai kuantiti syarat lebih besar gitu ya. Jadi yang paling besar itu di grup 1, baru di grup 2 itu di bawahnya. Atau misalnya dia 3 cabang gitu ya, Bapak Ibu bikin promosi 3 cabang. Misalnya kemarin kita belajar bikin promosi beli 3 gratis 2, beli 2 gratis 1, dan beli 1 diskon 20, maka itu akan ada 3 cabang. Di grup 1-nya itu adalah untuk promosi yang beli 3 gratis 2, di grup 2-nya itu untuk promosi beli 2 gratis 1, baru di grup 3-nya itu untuk yang beli 1 diskon 20% gitu ya. Jadi grup 1 selalu digunakan untuk kuantiti yang lebih besar gitu ya. Yang paling besar di grup 1. Nah, misalnya kebalik gimana nih? Misalnya ternyata nggak sengaja nih Bapak Ibu salah bikin grup 1 itu justru untuk yang sama dengan 1,
Kemudian grup 2 itu untuk yang lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Apa yang kira-kira kalau saya salah seperti itu gimana impact-nya? Nah, impact-nya adalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu salah bikin promosi seperti itu, di grup satunya itu sama dengan 1 gitu kuantitinya ya. Kemudian baru di grup 2-nya, dia kuantitinya lebih dari sama dengan 2. Nah, itu impact-nya adalah Bapak Ibu, ketika di POS, maka ketika kasir melakukan scan satu item, dia tetap akan muncul diskon 20%. Bener nih ya, sesuai dengan promosi kita. Tapi ketika kasir melakukan scan 2 piece, 2 SKU yang terdaftar di promosi ini, yang akan muncul juga adalah diskon 20 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diskon 50%-nya nggak akan muncul nih untuk meskipun dia sudah beli 2 piece padahal gitu ya. Kenapa? Karena secara logik sistem kita, dia selalu akan membaca ke grup 1 dulu. Artinya grup 1 itu selalu dibaca duluan nih. Jadi ketika dia misalnya tadi salah bikin ya, salah bikin grup satunya itu adalah sama dengan 1 gitu ya. Maka dia akan ngebaca dulu ke grup 1. Oh, dia ada ngebeli 1 nih. Kemudian dia baca lagi ke grup 1 setelah dia yang 1 dapat diskon 20, dia repeat lagi, dia ulang lagi logiknya, ngebaca lagi 1 piece lagi dia dapatnya. Jadi dia ketika Bapak Ibu salah setting promosi seperti itu, istilahnya loopingnya itu hanya akan berhenti di grup 1 terus, nggak akan ke grup 2 ya. Tapi beda halnya ketika Bapak Ibu benar nih setting promosinya seperti ini. Artinya di grup 1 itu untuk quantity yang lebih dari sama dengan 2, baru di grup 2-nya untuk yang quantity sama dengan 1. Nah, itu loopingnya akan benar nih. Ketika dia hanya scan 1 piece, dia tetap akan ngecek ke grup 1 dulu nih. Apakah kuantinya itu lebih dari 2 piece atau tidak. Ketika tidak, maka dia akan looping lagi, ngecek ke grup 2. Kuantitinya berapa? Apakah sama dengan 1? Iya, betul, sama dengan 1. Maka dia akan dapat promosi yang diskon 20% tadi. Nah, ketika dia scan 3 piece misalnya atau 2 piece, maka dia akan memproses, saat kasir order end, dia akan proses, dia akan melakukan pengecekan ke grup 1 lagi, apakah kuantitinya lebih dari sama dengan 2? Betul, lebih dari sama dengan 2. Nah, di situ dia nggak akan looping lagi ke grup 2. Karena kenapa? Karena kondisinya sudah terpenuhi di grup 1. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga jelas untuk yang perihal ini. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu tinggal save promosinya, kemudian submit dan approve seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah promosi baru jenis promosi baru yang sudah bisa Bapak Ibu setting di ATP Accelerator ya. Jadi Bapak Ibu bisa bikin jenis promosi yang seperti di contoh ini, atau misalnya jenis promosi lain tapi dia mirip seperti yang ada di contoh ini. Artinya pembeliannya itu berdasarkan kuantiti tertentu gitu ya. Atau bisa juga misalnya Bapak Ibu mau bikin promosinya beli 1 normal, beli 2 atau lebih diskon 30% ya, seperti promosi DP yang sekarang sedang berjalan di toko nih. Ketika Bapak Ibu main ke Matahari misalnya, ketika ngelihat promosi-promosi DP pasti sebagian besar adalah beli 1 normal, kemudian beli 2 itu beli 2 atau lebih itu diskon 30%. Nah, itu bisa juga disetting menggunakan cara ini. Cuman bedanya Bapak Ibu nggak perlu setting untuk yang sama dengan satunya ya, karena kan beli 1 dia normal. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin tuh kuantiti satunya. Jadi Bapak Ibu hanya perlu bikin location kategori, time kategori, sampai maintenance kategori, dan kuantitinya itu hanya 1 cabang aja. 1 cabang yaitu si kuantiti lebih dari sama dengan 2 tadi, dan diskonnya 30% gitu ya. Jadi hanya 1 cabang ke bawah, tidak ada percabangan seperti di contoh ini. Kalau misalnya mau dibuat untuk pembelian 1 piece itu harganya normal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah penjelasan mengenai diskon berdasarkan jumlah kuantiti yang dibeli oleh customer. Ini adalah fitur baru yang sudah bisa Bapak Ibu coba ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat pada saat kita training kan disediakan user masing-masing ya untuk mengakses demo. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba di link demo tersebut tentunya. Dan nanti untuk materinya akan di-share juga ya. Ini sudah disiapkan materi yang full dari simple promosi sampai dengan kompleks promosi terupdate, termasuk promosi yang barusan saya jelaskan ini ya. Jadi nanti akan ada satu materi yang
mengcover semua materi dari pembuatan promosi simple sampai dengan kompleks. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah promosi baru kita. Nah, lalu selanjutnya ini adalah poin yang terakhir Bapak Ibu, yaitu mengenai approval promosi dan juga deaktivasi promosi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya juga ya pada saat kita menjelang Lebaran itu kan menjelang puasa Lebaran, season Lebaran, kita kan diinformasikan bahwa paling telat untuk approve dan deaktif itu jam 5 sore ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya lewat dari itu maka nggak akan muncul H+1 promosinya, atau promosinya itu nggak akan langsung efektif H+1, tapi dia akan molor jadi H+2. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit secara teknikalnya, secara garis besarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu hari ini bikin promosi atau deaktivasi promosi ya, itu sama ya. Jadi approval dan deactive promotion perlakuannya dari proses di akselerator sampai dengan terbawa di toko itu sama ya, sama. Jadi mau approve atau deaktif itu sama. Jadi dia tetap akan terimplementasi H+1 ya. Jadi approval pun H+1, deaktivasi juga H+1 selama Bapak Ibu melakukan approval atau deaktivasi promosinya itu sebelum jam 5 sore ya Bapak Ibu ya. Jadi selama Bapak Ibu melakukan approve atau deaktivasi sebelum jam 5 sore, maka itu akan terimplementasi besok H+1 ya. Jadi nggak ada yang tidak langsung real time hari ini, tapi H+1. Ya, jadi contohnya di sini, misalnya Bapak Ibu membuat promosi hari ini ya, 16 Mei 2024, kemudian sudah di-approve atau dideaktivasi sebelum jam 5 sore. Ya. Kemudian setelah jam 5 sore itu akan ada schedule yang berjalan untuk mengangkut nih semua promosi yang dideaktif maupun yang di-approve dari kemarin setelah jam 5 sampai dengan hari ini sebelum jam 5. Ya, itu akan dibawa semua promosinya ke istilahnya central server, kita bikin kita istilahkannya ya. Nah, jadi semua promosi yang di-approve atau di-deaktif kemarin tanggal 15 berarti ya. Tanggal 15 dari range waktu jam di atas jam 5 sore sampai semua promosi yang di-approve atau di-deaktif hari ini tanggal 16 sebelum jam 5 sore itu akan terbawa semua ya. Nah, setelah terbawa semua itu promosi akan diproses dan akan siap besok pagi udah bisa siap di-download oleh toko gitu ya. Nah, itu proses normalnya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata Bapak Ibu udah lewat nih misalnya ya, udah approve-nya itu misalnya hari ini tapi udah lewat, misalnya Bapak Ibu baru approve jam 7 malam gitu ya. Jam 7 malam baru di-approve atau diaktifasi promosinya gitu ya. Bapak Ibu approve atau deaktif hari ini tapi jam 19.00 artinya ya. Nah, maka promosi tersebut baru akan dibawa oleh scheduler yang berjalan besok lusa ya. Jadi promosi yang Bapak Ibu approve hari ini di atas jam 5 yang jam 7 tadi baru akan dibawa oleh scheduler atau baru akan dibawa oleh truk pengangkut besok lusa tanggal 18 jam 17.01 ya. Itu baru akan dibawa besok. Nah, besok lusanya baru bisa ready di toko gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu approve atau deaktivasi promosinya jam 7 malam hari ini, itu baru akan dibawa ke central server itu besok jam 5 sore, di atas jam 5 sore itu. Nah, baru akan siap di-download oleh toko itu besok lusanya tanggal 18 ya. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu berpikir kalau approval aja nih yang dia harus butuh waktu H+1. Kalau deaktivasi dia bisa langsung gitu ya. Tidak Bapak Ibu ya, karena flow-nya atau sistemnya semuanya berjalan sama. Artinya approval dan deaktivasi itu sama. Dia membutuhkan waktu juga seperti yang saya jelaskan berikut ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kalau memang mau approve atau deaktif promo, silakan dilakukan sebelum jam 5 sore supaya besok langsung bisa terimplementasi di toko gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak bingung nih, kok pas
promosi saya kemarin perasaan udah saya approve atau udah saya deaktif, kok sekarang masih muncul ya, misalnya udah deaktivasi gitu ya, udah deaktivasi, ternyata besok pas sampling ke toko ternyata masih muncul promosinya gitu ya. Kemudian tentunya Bapak Ibu minta cek dong sama Bapak Ibu dari MD Matahari ya, minta tolong dicekkan. Nah, pas dicek ternyata Bapak Ibu deaktivasi promosinya itu misalnya udah jam 7 malam. Nah, itu tentunya nggak akan langsung ke bawahnya baru di next schedulernya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk approval dan deactive promotion ini istilahnya untuk syaratnya atau kondisinya sama ya. Jadi tetap membutuhkan waktu H+1. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk materinya cukup Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk materi refreshment ini. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi akan ada materi yang sudah dikompil dalam satu PDF itu mencangkup dari simple promotion dan juga complex promotion ya. Dan kemudian di dalamnya ada juga beberapa video tutorial ya untuk yang bisa Bapak Ibu akses. Video tutorialnya sangat sederhana ya, jadi saya hanya screen record aja, tapi semoga bisa membantu Bapak Ibu. Untuk videonya nanti di save di Google Drive, udah termasuk juga di linknya ada di materi tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu membutuh gambaran untuk promosi pembuatan promosinya bisa cek di situ juga. Nanti apabila ada tambahan promosi atau tambahan jenis promosi yang lain akan ditambah lagi dan akan dilengkapi lagi ya. Jadi nanti link di materi tersebut akan selalu update apabila ada pembaruan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup Bu Marisa, silahkan diambil alih Iya. lagi. Terima kasih Pak Anggi. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ya. Mumpung ada tim IT nih. Iya dari Sharks, Pak Kris. Silakan. Selamat sore Pak Anggi. Dan saya mau sedikit tanya untuk di toko sendiri ya. Kalau untuk kan tadi toko mendownload acara pada pukul 4 ya, itu apakah berjalan secara otomatis atau dari tokonya memang harus manual saat pagi hari? Apakah itu artikel pun di download secara otomatis atau manual ya? Oke Pak, ya jadi saya jawab ya. Jadi mungkin ini berarti ke poin yang terakhir tadi ya Pak ya. Ya. Jadi jam 4.30 ini artinya filenya udah siap di download gitu ya. Jadi dia masih di server. Nah untuk proses downloadnya ini adalah ketika ini kita bicara sedikit teknis dan operasional di toko ya Pak berarti ya Pak ya. Jadi ketika toko istilahnya mau buka toko, dia itu melakukan yang istilahnya adalah BOD atau begin of day. Nah, di situ akan ada proses yang namanya replikasi, Pak. Jadi proses replikasi ini dia mendownload semua data ya, semua master data termasuk promosi, kemudian artikel atau item yang tadi Bapak sampaikan, itu semuanya akan di-download di pagi hari tersebut. Nah, itu semua akan masuk termasuk promosi. Nah, jadi setelah BOD itu idealnya adalah semua data udah terdownload, kemudian ada step yang namanya regenerate file ya, artinya jadi regenerate file ini toko istilahnya melakukan proses pembuatan file promosi yang akan dikonsum atau yang akan dikonsumsi oleh pos supaya promosi ini akan tampil seperti itu. Jadi secara proses sebenarnya semi otomatis ya Pak. Jadi semi otomatisnya karena toko perlu BOD nih. Jadi kalau dia nggak BOD ya nggak akan jalan dan nggak akan bisa jualan karena toko perlu melakukan BOD. Jadi bisa saya simpulkan, ini bisa saya sampaikan bahwa semua promosi apabila flow-nya benar, artinya dia udah di-approve sebelum jam 5 gitu ya, dan datanya sudah siap, dan toko melakukan BOD, dan istilahnya dia setelah BOD itu maka akan jalan tuh proses replikasi otomatis, maka data Bapak, data promosi yang Bapak buat, termasuk data-data artikel dan lain-lain, itu akan masuk secara otomatis juga, seperti itu Pak. Jadi dia jadi proses itu akan membawa istilahnya semua master datanya lah seperti itu ya Pak ya. Oke, berarti in case seandainya dari pihak toko misalnya ada miss, entah BOD-nya tidak dijalankan, berarti ada kemungkinan acara tidak berjalan karena miss di situ ya Pak? Acara atau artikel tidak bisa di-scan karena miss di situ ya? Ya jadi ada beberapa. Jadi kalau untuk BOD ini pasti dilakukan ya Pak ya, karena kalau tidak dilakukan toko nggak akan bisa jualan istilahnya. Nah
Oke. Ada kemungkinan ketika promosi, misalnya kita bicara promosi ya, promosi itu kok promosi saya nih udah bener nih flow-nya, artinya Bapak nggak ada miss sama sekali pada saat pembuatan promosi sampai dengan deaktivasi promosinya gitu ya. Tapi ketika dicek di toko, kok promosinya nggak ada nih gitu ya. Sebenarnya ini ada beberapa hal sih Pak. Jadi yang pertama itu bisa jadi toko lupa, atau misalnya dia lupa nggak melakukan yang namanya proses regenerate file tadi. Nah ini sebenarnya masuk ke SOP atau prosedur operasional sih Pak. Jadi lebih ke operasional toko, misalnya ada promosi yang tidak jalan, dan biasanya pun toko akan info ke kita nih. Dia akan nanya, Pak, promosi ini harusnya ada nih di toko kita, tapi kenapa nggak jalan? Nah itu kami dari tim IT, ada tim support yang akan melakukan pengecekan. Misalnya secara data dia ada, berarti kita akan melakukan instruksi tertentu gitu. Jadi kita akan minta toko melakukan ada step yang namanya regenerate file tadi, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak. Baik, selanjutnya dari Pak Bari, Ladeo. Oke, selamat sore Pak Anggi. Sore Pak. Saya mau nanya ini Pak, yang tadi di eksekusi di level POS, itu untuk yang paling bawah, di situ kan untuk eventnya itu scan item, terus priority-nya 10 tuh, itu sama-sama scan item sama 10. Nah yang ini, yang barusan Ya. Pak. Ya. Nah, di sini kan yang dibaca di POS-nya itu yang create date-nya yang paling pertama, tanggal 1 Betul. April kan itu kan. Ya, betul Pak. Kenapa di setnya seperti itu Pak? Kenapa nggak yang terbaru gitu Pak? Oke Pak, ya jadi ini kalau ditanya kenapa, jawabannya adalah memang standar sistemnya seperti itu ya Pak ya. Jadi memang dia akan selalu membaca promosi yang pertama kali dibuat gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengalami kondisi seperti ini, maka disarankan untuk promosi yang lamanya itu selalu dinonaktifkan aja kalau misalnya memang sudah tidak digunakan. Seperti itu Pak. Jadi ini memang sudah logik sistemnya seperti ini sih Pak. Terus untuk penonaktifannya sendiri Pak emang harus H-1 ya? Iya sama Tidak Pak. bisa Jadi untuk tidak jadi bisa untuk kita apa namanya tuh, misalkan nih kita ternyata tiba-tiba ada promo tambahan, kita udah set untuk hari Senin. Nah berarti kita dari hari sekarang untuk ngedeaktifnya. ya betul Pak. Jadi memang kebijakan saat ini kita belum bisa menerapkan istilahnya real time perubahan promosinya ya, karena setelah istilahnya sebelum kita sudah pernah diskusi dengan tim operasional, mereka khawatir apabila dibuat real time itu perubahan acaranya akan sangat drastis gitu di toko ya, dan takutnya nanti toko istilahnya sudah paginya udah nyiapkan POP dan lain-lain, ternyata siangnya berubah nih pada saat di scan di pos, diskonnya berubah nggak sesuai sama POP. Nah itu justru akan istilahnya berpengaruh ke operasional, seperti itu sih Pak. Jadi memang untuk approve dan deaktif saat ini itu memang masih H+1 seperti itu Pak. Enggak Pak, bukan gitu maksudnya tuh. Jadi kan saya udah ngeset promo nih untuk hari Senin misalkan. Oh iya iya. Nah, saya kebetulan nanti jam 4 ada info baru, ada promo tambahan. Berarti Ya. otomatis kan promo yang pertama saya beri itu harus saya nonaktifin. Betul. Nah, gitu. Terus apabila kalau misalkan promonya itu sudah berjalan, itu kita bisa nggak Pak merencanakan untuk membatalkannya itu misalkan 3 hari? Gimana Pak? Gitu. Maaf Pak, suaranya agak hilang tadi. Oh, jadi misal gini Pak, kalau misalkan promo itu sudah berjalan nih, misal sekarang tanggal saya create promo dari tanggal 1 sampai 20. Itu kan berarti otomatis si promonya itu sudah berjalan kan, Pak? Betul. Nah, terus tiba-tiba di tanggal 17 itu, sorry bukan 17, di tanggal 19 itu ada perubahan promo. Nah, berarti promo yang pertama. Iya Pak, suaranya hilang. Ya, jadi memang Pak, kalau misalnya promosinya itu berjalan 1 sampai 20 gitu ya, kemudian ada perubahan di tengah-tengah. Jadi sebenarnya opsinya ada 2 sih Pak. Bapak bisa deaktivasi promosi yang pertama, ya. Jadi promosi yang 1 sampai 20 tadi diaktif, kemudian buat promosi baru ya. Lalu setelah itu maka
besoknya promosi baru akan ter-apply dan promosi lamanya itu akan dideaktif gitu ya. Atau Bapak bisa menggunakan si priority ini. Jadi Bapak bisa lihat di tabel yang pertama ini. Jadi misalnya tadi promosinya misal Bapak bikin 1 sampai 30 lah ya, 31 Mei gitu misalnya. Nah, di situ ternyata di tanggal 17 sampai 20-nya mau ada perubahan nih. Dari awalnya diskon 20 jadi diskon 30 gitu ya. Nah, itu Bapak tinggal bikin aja untuk bikin promosi baru, prioritinya di atasnya, tapi dengan syarat eventnya harus sama ya. Eventnya harus sama-sama scan item nih. Ini untuk promosi simple berarti ya. Nah, kalau promosinya simple seperti ini bisa istilahnya diakalin dengan cara menggunakan priority ini. Tapi ketika dia promosinya adalah kompleks, maka saya sarankan untuk promosinya dideaktif aja sih, Pak. Seperti itu ya, Pak ya. Apakah Bapak masih terhubung? Mungkin kita ke next-nya kali ya, Pak Oke. Anggi. Untuk berikutnya pertanyaan dari Brand New, Bu Regita, silakan. Halo, selamat sore. Bu. Ya, sebenarnya saya mau bertanya mungkin agak melenceng dari promosi sih sebenarnya. Jadi waktu itu saya sempat mau submit NPD baru dan langsung mau dipromosiin gitu. Nah, tapi ketika saya mau submit NPD barunya ini di sistemnya itu nggak bisa gitu. Jadi ada pop up kalau misalnya kayak karakter exceed berapa karakter gitu. Nah, itu udah dari Excel-nya pun dari format Excel-nya udah diedit jadi less than si karakter yang tertulis di pop-up-nya itu, tapi masih belum bisa gitu. Jadi sampai sekarang saya masih belum bisa submit NPD baru gitu, padahal mau submit NPD sih. Paling itu sih. Oke Bu, mungkin kalau untuk pertanyaan tersebut nanti bisa di follow up ya Bu Marisa untuk Bapak Ibu dari MD-nya supaya dibuatkan tiket supaya kita bisa cek lebih lanjut dan tolong dikirimkan juga capture-nya ya Bu ya. Jadi Oh, gitu. errornya Oke, seperti apa gitu Bu ya. Jadi nanti dikirimkan aja ke MD-nya supaya nanti dibuatkan tiketnya karena saya nggak terlalu ada gambaran sih untuk yang itu. Jadi nanti takutnya Oh, malah salah jawab gitu ya Bu ya. oh ya, oke. Bu. Oke, sip. Siap. Ya. Thank you, Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari RSH, Ibu Hena. Ya, sore. Aku mau tanya, kalau misalkan kita mau ada setting promo untuk satu item, itu harganya normal. Untuk item kedua, itu akan kena diskon 20%. Item ketiga akan kena diskon 30%. Itu bisa nggak ya disetting di ETP-nya? Nah, jadi itu berarti seperti ini ya Bu ya. Kita bisa cek di jenis promosi yang barusan kita buat nih ya Bu ya. Jadi untuk promosi yang tadi Ibu mau bikin adalah ketika dia beli 1 itu normal ya. Ya, tapi ini bukan nanti ketika beli 3 semuanya kena diskon 30% ya, Pak. Jadi Ya. untuk item pertama diskon normal, untuk item kedua kalau customer beli 2 item keduanya dapat diskon 20%, kalau customer beli 3 yang duanya 20, yang ketiganya 30%. Dan itu bisa terbaca dari harganya juga nggak kayak item pertamanya itu yang normalnya itu dapat harga yang termahal, item kedua juga yang termahal dari yang setelah yang pertama, yang ketiga yang paling murah. Itu gimana, bisa nggak? Saat ini belum bisa Bu. Jadi ini sebenarnya iya pertanyaan ini udah ditanyakan juga pada kita training kemarin ya. Jadi memang untuk jenis promosi seperti itu masih belum bisa saat ini ya Bu ya. Jadi memang untuk yang terbaru pun kita masih secara global semua akan dapat diskon seperti itu. Gitu. Iya Bu. Oh ya, terus untuk terakhir kan saya dapat info untuk di POS-nya MDS untuk item kayak buy two get one itu kita nggak bisa combine artikel kan, harus artikel yang sama. Apakah sekarang sudah bisa? Maksudnya combine artikel Maksudnya harusnya kayak misalkan customer itu beli 2 item, tapi itemnya itu 1A, 1B gitu. Itu bisa harusnya ya? enggak tetap bisa sih Bu. Jadi Tetap bisa ya? tergantung pada saat Ibu upload di merchandise kategorinya itu apabila SKU-nya itu terdaftar di satu merchandise kategori itu pasti tetap bisa dieksekusi promosi buy to get one-nya. Seperti itu sih. Oh, oke. Oke. Udah itu aja.
Thank you. Oke Bu, terima kasih terima Bu. kasih. Lanjut, selanjutnya dari e-perfume, Ibu Tesalonika. Ya, siang Pak. Bu. Saya mau nanya, kemarin itu kan ada register SKU baru di tanggal 7 sama 8. Nah, di hari Jumatnya, itu tanggal 10, saya mau upload promo, itu tulisannya tuh invalid item, Pak. Nah, hari Seninnya saya coba lagi, itu juga masih invalid item. Itu kira-kira kenapa ya? Iya, jadi Bapak Ibu, jadi saat ini tuh ada beberapa item yang memang seolah-olah tidak terdaftar gitu ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu alami saat ini, tapi kita saat ini udah ketemu nih masalahnya, jadi tinggal menunggu aja untuk solusinya. Jadi memang saat ini kami pun menerima beberapa tiket ya dari Bapak Ibu MD mengenai permasalahan seperti ini, dan memang saat ini masih dalam proses resolving ya Bapak Ibu. Jadi segera apabila sudah di-resolve maka akan kita infokan. Untuk saat ini untuk penyebabnya dan solusinya sudah diketemukan, tinggal kita menunggu untuk deploy ke production ya. Jadi menunggu sampai dengan saat si solusinya ini bisa di-deploy ke production sehingga kendala yang Ibu alami nanti sudah tidak terjadi lagi. Jadi memang saat ini memang ada kendala tersebut, tapi untuk solusi dan sebabnya itu sudah ditemukan, tinggal kita menunggu untuk deploy-nya aja sih Bu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, sama saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Untuk setting diskon, misalnya saya mau diskonnya buy one, get one, itemnya itu yang 15 mili gitu, SKU beda. Nah, kemarin itu saya coba execute di webnya, cuma nggak bisa diklik untuk free itemnya. Nah, itu ada beberapa Bu. Jadi ini biasanya adalah pada saat pembuatan di awal ada kesalahan nih. Jadi kalau Ibu ingat pada saat kita pembuatan promosi free item atau promosi BX Gateway ya, itu di awalnya itu harus sesuai semua tuh. Jadi ketika di awal Ibu harus pilihnya order end dan lain-lain. Nah, pada saat di save itu baru tuh nanti dia akan memproses semua hingga di actionnya itu ada beberapa pilihan yang bisa dipilih gitu ya. Nah, kasus Ibu ini berarti grup free itemnya itu pasti dia disable tuh, nggak akan bisa diklik ya. Nah, jika ngalamin seperti itu Bu, Ibu bisa close aja untuk condition builder-nya itu di close dulu, kemudian balik ke menu promotion dan di refresh aja. Jadi Ibu cek dulu apakah pembuatan di awalnya itu sudah sesuai gitu ya, namanya, kemudian eventnya, order end, sudah sesuai atau belum. Misalnya sudah sesuai, tinggal di refresh, kemudian diklik lagi tuh promosinya, dan klik lagi tombol condition builder tuh yang di atas. Nanti tinggal Ibu ulang lagi pembuatan condition builder-nya atau node-node-nya tuh, input SKU dan lain-lain. Setelah itu maka harusnya grup free item-nya bisa dikliknya. Nah, itu tipsnya aja sih Bu. Jadi harusnya bisa setelah itu. Jadi Ibu hanya tinggal close, kemudian balik lagi ke menu promotion dan di refresh promosinya, kemudian dicek lagi untuk grup grup free item-nya. Nah, akan tidak bisa, misalnya akan tidak bisa diklik si grup free item ini ketika Ibu pilih di bagian eventnya itu pilihnya tidak order end tapi scan item. Nah, itu memungkinkan juga. Tapi ketika Ibu cek ternyata eventnya udah bener kok, udah scan item, berarti Ibu hanya perlu refresh aja di menu promotionnya. Nanti tinggal di input lagi condition builder-nya. Seperti itu sih Bu. Oke, kebayang. Nanti saya coba lagi. Oke Makasih, Bu. Pak. Terima kasih Bu. Oke, untuk selanjutnya tadi Pak Bari udah join lagi ya. Pak Bari mau bertanya lagi? Iya, maaf Bu, tadi tiba-tiba disconnect saya. Iya Pak. Ini yang tadi ketika promo promo itu sedang berjalan nih, bisa tidak ya Pak kita merencanakan untuk pembatalannya itu, penonaktifannya itu dari beberapa hari sebelumnya. Soalnya kan selama ini promo yang harus dibatalkan itu kita harus 1 hari sebelumnya kan, seperti itu kan. Coba. Nah, bisa Ya, beberapa hari sebelumnya. Bisa Pak. Jadi approval promosi dan deaktif promosi itu itu H-1 itu maksimal ya Pak ya. Jadi
misalnya Bapak mau deaktif promosi hari Senin nanti gitu, promosinya mau dinonaktifkan nanti hari Senin gitu, nanti Senin nggak boleh berjalan lagi. Nah itu Bapak bisa deaktivasi dari hari ini pun bisa, nggak masalah Pak. Tapi di tokonya nggak akan ada masalah itu Pak. Nggak Misalkan masalah nih ya, Pak, betul. saya kan nonaktifin Oh promo sorry, ini berarti untuk sampai deaktivasi hari ya Pak ya? Minggu. Ya, Ya, untuk deaktivasi deaktivasi. nggak bisa Pak, hanya untuk approve-nya yang bisa. Sorry. Nah untuk approve-nya Oh, itu baru tuh dia bisa. Jadi kalau misalnya Bapak bikin promosi berlaku hari Senin, ya, ya, artinya start date sama end date-nya kan hari Senin tuh, tanggal berapa tuh ya? Senin. Ya, Hari Senin betul. tanggal 21 misalnya. Nah itu Ya, Bapak bisa approve hari ini. Nah itu promosinya pun baru ya, akan jalan nanti Senin. Tapi kalau ya deaktivasi betul kalau untuk promosi, promonya. nah deaktivasi promosi itu tidak bisa Pak. Dia memang kalau kita deaktivasi hari ini, maka ya dia akan nonaktif besoknya gitu. Pasti Besok. karena dia deaktif. Berarti Betul. emang tidak bisa dari jauh-jauh hari gitu ya kita Iya Pak. nonaktifnya. Betul Pak. Untuk deaktivasi belum bisa Pak. Oh, oke deh Pak. Terima kasih. Iya Pak. Oke, apa ada pertanyaan lain? Mungkin kalau yang tadi tanya di chat tapi belum dijawab bisa langsung iniin tangan juga, menaikkan tangan, jadi bisa langsung ditanyakan ke Pak Anggi. Ya, Bu Evi Rubianti, silakan. Ya Pak, saya mau tanya sedikit untuk set promo. Itu ini contohnya misalkan kan kita udah isi priority 14, manual override-nya no dan event-nya on order end. Nah, terus udah kita set untuk promo yang pertama. Nah, untuk promo yang kedua dengan beda promo itu kita prioritinya tetap pakai 14 itu Pak. Ya, jadi ini tergantung ya Bu ya. Untuk promosinya apakah SKU-nya sama atau SKU-nya berbeda gitu ya. Kalau dia SKU-nya berbeda dan jenis promosinya berbeda, maka priority 14 ini tetap bisa digunakan gitu ya. Jadi misalnya untuk SKU A sampai A, B, C, D, E gitu ya, itu promosi diskonnya 50% misalnya gitu ya. Ibu tinggal bikin aja 50%, priority 14 gitu ya. Tapi sebentar, ini Ibu konteksnya promosi yang sedang saya share screen ini atau yang mana ya? Iya, yang sedang di Oh, ini 14 ini dia udah berlaku untuk dua-duanya sih, Bu. Jadi ketika dia cabangnya 2 seperti ini, itu maka sama-sama prioritinya itu 14. Jadi sudah sama. Jadi dia Tapi tetap kalau dengan SKU yang berbeda dan promo berbeda, berarti prioritinya juga beda, Pak. Kalau misalnya SKU-nya berbeda, misalnya promosinya misal yang satu ini yang SKU A sampai A, B, C, D, E gitu ya, itu mau dibikin promosinya beli 1 20, beli 2 atau lebih diskon 50. Kemudian SKU F sampai Z itu misalnya mau dibikin diskon langsung diskon scan item 70% misalnya ya. Nah itu agak akan berpengaruh ke sini sih Bu, selama SKU-nya itu berbeda ya. Iya Bu. Pak. Kecuali Takutnya tuh misalkan saya promo yang pertama tuh kayak beli 1 harga normal, beli 2 atau lebih jadi special price. Itu promo yang pertama. Tapi promo yang kedua itu tetap promonya berjalan seperti itu. Cuma yang membedakan hanya harganya saja sama SKU-nya. Berarti itu prioritinya tetap sama kan? Iya, jadi selama SKU yang diupload di merchandise kategori ini berbeda ya Bu ya. Jadi kecuali kalau Ibu bikinnya promosinya itu SKU-nya ternyata sama nih, promosi yang satu dengan yang lain. Nah itu baru tuh prioritinya akan berpengaruh. Tapi ketika promosinya itu berbeda, SKU-nya itu beda, maka dia secara priority dia tidak akan berpengaruh. Artinya ketika custom, misal tadi kita bikin ya promosinya itu misalnya yang tadi gue bilang misalnya SKU 1 sampai 5 gitu gampangnya, 1 sampai 5 itu dia kalau beli 1 normal, kalau beli 2 atau lebih misalnya diskon 50%. Lalu SKU 6 sampai 10 itu dia misalnya kalau beli 2 atau lebih dia diskonnya 70% misalnya seperti itu. Nah itu meskipun prioritasnya kita isi sama-sama 14 itu nggak akan ngaruh. Jadi ketika dia beli SKU 1 dan 2 itu tetap dia akan dapat diskon 50%. Kemudian ketika dia beli SKU 6 dan 7 dia akan dapat diskonnya 70% gitu. Jadi selama SKU-nya itu nggak sama di dua promosi itu maka dia nggak akan saling berpengaruh.
Oke, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Jadi untuk promosi itu dia akan selalu berpatokan pada itemnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi konflik atau overlap promosi itu hanya akan terjadi ketika dia SKU-nya sama. Selama SKU-nya berbeda, itu nggak akan ngaruh. Jadi misalnya Bapak Ibu punya promosi yang sama persis nih. Misalnya promosi beli 1 diskon 20, beli 2 diskon 50 untuk artikel A, B, C, D, E gitu. Nah, kemudian ada promosi yang lain yang sama dengan priority yang sama untuk SKU yang khusus misalnya untuk SKU F sampai H gitu. Nah, itu nggak akan ngaruh, nggak akan saling berkaitan karena SKU-nya dari masing-masing promosi tersebut berbeda gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bu Berta, dari Batik Krisna Wahyu. Ya, selamat siang Pak. Tuh, Bu. Ya, Pak, saya ingin bertanya untuk barang-barang special price. Bila mana kita tidak mau mengadakan promo, jadi sesuai label nih Pak. Apakah tetap harus di-upload ke promotion? Oke, sebentar Bu. Jadi ini ada beberapa ya. Jadi ini ada 2 aspek berarti. Jadi Ibu bertanya gimana kalau barang-barang SP, artinya harusnya ini barangnya ketika di-scan maka dia SP, itu Iya. bisa nggak dibikin supaya dia jadi balik normal. Nah, ini kita harus melihat dari 2 sisi. Yang pertama, apakah SP-nya itu dari sisi harga, artinya ketika di-scan oleh kasir harganya sudah net nih. Misalnya di label itu 500.000, tapi ketika di-scan di kasir itu harganya, artinya item price-nya itu dia langsung jadi 250.000 gitu ya. Nah, kalau dia kondisinya seperti itu, maka ya solusinya adalah dilakukan price change ya Bu ya, karena itu kan yang membuat dia SP adalah langsung dari harganya. Tapi ketika dia itu SP-nya karena promosi, artinya ketika kasir melakukan scan dan lain-lain kemudian dia order end itu, jadi pada saat dia scan munculnya harga 500.000, baru pada saat dia order end itu kepotong tuh 500.000-nya jadi 250.000, ya artinya untuk promosi SP-nya ini yang harus dinonaktifkan Bu. Seperti itu sih Bu. Jadi tergantung 2 kondisi ini, yang mana yang sedang dialami oleh brand Ibu nih. Apakah dia SP-nya itu karena memang item price-nya segitu, artinya item price di sistem kita dengan item price di label itu memang beda, atau dia memang berbeda karena adanya promosi. Seperti itu. Karena adanya promosi ya berarti promosinya harus dinonaktifkan, tapi kalau misalnya karena adanya perbedaan harga, artinya harus di price change. Seperti itu sih Bu. Kalau kasusnya Pak, misalkan barang saya memang dari kantor ini sudah berlabel SP, contoh harganya 200.000 Pak. Nah, memang itu tidak akan promo lagi, memang harganya sesuai barcode 200.000. Ya. Apakah tetap harus saya upload ke promotion? Oh, tidak perlu Bu. Jadi kalau ketika misalnya Ibu ada barang untuk misalnya baju-baju gitu ya, itu harus udah net 250.000, tapi di counternya itu dibuat promosi SP 250.000, sedangkan di label pun sudah 250.000 gitu ya. Ya. Nah, itu tidak perlu upload promosi lagi Bu. Jadi tidak perlu diupload promosinya, tetap bisa berjalan seperti biasa. Artinya sebenarnya secara pos dia harganya adalah normal, tapi secara promosi di area di toko itu promosinya adalah SP senilai 250.000 seperti itu Bu. Jadi tidak perlu lagi upload SP untuk SKU tersebut atau upload promosi SP untuk SKU tersebut. Karena nanti kalau Ibu upload promosi SP-nya nanti malah, atau misalnya Ibu bikin diskon gitu ya, nanti malah jadinya harganya itu akan berkurang gitu. Jadi tidak perlu melakukan upload apabila harga yang muncul di sistem itu sudah sesuai dengan harga SP-nya. Seperti itu sih Bu. Tapi Pak, mohon maaf sebelumnya, beberapa kasus yang terjadi pas mungkin puasa dan lebaran gitu ya Pak ya. Jadi barang SP saya itu pas di scan di kasir, mungkin pas di enter, dia langsung otomatis diskon Pak. Padahal saya tidak mengupload promotion. Oh, ini yang kemarin diskon 20% itu kalau nggak salah ya Bu ya. Ya, betul Pak. Itu Iya, jadi pada saat kemarin kita menjelang kita peak season itu ya, memang ada beberapa item. Jadi memang beberapa item itu yang ternyata memang dia membutuhkan, istilahnya kita membutuhkan reclass manual. Jadi akhirnya kalau
kita cek tuh di toko, akhirnya ada beberapa, mungkin salah satunya SKU Ibu ya. Itu jadi ketika kita scan, sebenarnya secara harga di label dan di harga di pos dengan harga di POP itu udah sama gitu ya, SP 250.000 dan harga normalnya segitu. Tapi pada saat di order end malah akhirnya kena diskon 20% kalau nggak salah itu. Nah itu kita pun mendapat inputan kita mendapat info dari teman-teman di toko juga ya. Nah akhirnya kita cek dan ternyata memang istilahnya ada kesalahan mapping yang perlu kita replace. Tapi seharusnya untuk saat ini untuk kendala seperti itu sudah tidak ada lagi sih Bu. Gitu. Jadi memang kalau yang kejadian sebelum Lebaran itu memang ada kesalahan dari kami sih seperti itu. Oke. Sama satu lagi Pak, tadi sebelumnya Ya. saya lihat itu ada beberapa file Excel ya yang untuk special price. Yang untuk special price gimana maaf? Yang file Excel, nah ya ini Pak. Ini? Untuk file yang special price itu untuk apa ya Pak? Ini untuk upload yang special price upload sih Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau bikin promosi special price itu bisa pakai ini, tapi dengan catatan bahwa harga normalnya itu tidak sesuai dengan harga SP-nya Ibu. Jadi misalnya harga normalnya itu 500.000. Terus di counter itu acaranya adalah SP 250.000. Nah itu Ibu bisa bikin promosinya menggunakan template special price ini, menggunakan menu special price upload seperti itu sih Bu. Ini penjelasannya lebih di waktu itu simple promosi sih. Nanti Ibu bisa cross check lagi di materi yang akan di-share nanti ya. Tapi kalau kasusnya seperti yang tadi dijelaskan Ibu, secara harga itu sudah sesuai antara di label dengan antara di sistem dengan di promosi di area, maka ya, harusnya Ibu nggak perlu upload untuk acara SP-nya. Oh, jadi seharusnya tidak perlu upload untuk yang file Excel special price ini ya? Iya, betul Ibu. Ini hanya apabila Ibu mau bikin promosi Dari untuk harga yang betul. Dari harga normal ke harga special price. Betul, Bu. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak untuk informasinya. Iya, Bu. Oke, next. Pak Bari masih ada pertanyaan ya, Ladil? Iya, betul Bu. Tapi ini di luar promotion, Pak Anggi. Iya, Pak. Di apa namanya tuh di MCP kan ada menu sales report ya. Itu saya bandingin sama daily sales, hasilnya kan masih beda ya. Udah bisa dipakai apa belum ya untuk menu sales report itu? Oke Pak, kalau itu sepertinya saya tidak bisa membantu menjawab ya Pak ya. Jadi saya coba jawab ya, Coba jawab Bu. Pak Anggi. Jadi kebetulan untuk yang report itu khusus untuk ITP POS, Pak Bari. Jadi kalau misalnya masih ada transaksi dari AlphaPos, itu tidak akan terrecord di sales report tersebut. Gitu. Oh jadi nggak masuk ke report yang ini ya kalau untuk ya pakai report AlphaPos. yang di-download di ITP ya Pak. Cuman nanti ketika kita kan sekarang sedang gradually akan rubah semua POS menjadi ITP POS. Nah itu nanti ketika sudah komplit 100% itu baru bisa di-download all ya Pak. Gitu. Oh oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Afung dari Tamiya, silakan. Ya, selamat sore Pak. Saya mau nanya nih, mengenai perubahan harga, ya kan? Ini ada kasus di toko saya, khususnya di Matahari 501 Duta Plaza Bali. Bali ya Bu ya? Udah ada perubahan harga, kenaikan harga. Nah, dia kan sistem kasirnya itu mesinnya ada dua. Yang satu masih menggunakan mesin lama, yang satu mesin baru. Nah, kan sekarang kan ada perubahan kan, masih menggunakan mesin baru kan Pak. Nah, pas di scan itu harga yang di mesin baru masih menggunakan harga lama. Tapi pas dicoba di mesin kasir yang lama, yang masih menggunakan sistem lama, itu harganya udah naik Pak. Itu kenapa ya Pak ya, kendalanya bisa seperti itu? Seperti itu kita perlu cek sih Bu. Jadi misalnya ada kejadian seperti itu kita butuh contoh SKU-nya, dan biasanya pun kalau toko mengalami seperti ini ya, toko pasti akan info tuh ke kita dan kita akan cek. Dan memang kejadian seperti itu memang sempat kejadian ya di Bali, memang betul sih di Bali waktu saya juga ingat. Jadi memang ada beberapa PCN yang dia itu istilahnya kayak ketinggalan tuh waktu itu karena
waktu itu sempat ada kendala di server kita pada saat pengirimannya itu di toko tersebut semacam tidak kebagian gitu. Cuman harusnya untuk kendala itu saat ini udah solve sih. Jadi harusnya untuk kendala perbedaan harga itu saat ini di All Store sudah tercover ya seharusnya ya. Jadi harusnya udah tidak ada lagi tuh untuk perbedaan harga. Kemudian sudah tidak ada lagi untuk case yang tadi dialami juga oleh brand Krisna Wahyu tadi ya, yang dia terkena diskon yang tidak seharusnya, itu juga harusnya sudah solve sih Bu, seperti itu Bu. Apabila masih ada, itu Ibu bisa info aja untuk tokonya supaya nanti bisa bikin tiket ke IT, atau misalnya Ibu info juga ke MD-nya pun untuk bikin tiket juga bisa. Seperti itu ya Bu ya. Itu sih pernah waktu saya laporin ke MD saya. Nah, tapi ternyata harganya masih belum naik gitu, Pak. Sampai saat ini ada sih beberapa SKU yang saya cek ya dari print out dari MDS-nya kan, biasa kan MDS kan kasih hasil print out penjualan kan, SKU-SKU-nya apa aja kan, item ID. Nah, harganya itu masih ada yang menggunakan harga lama dan itu berlaku untuk semua store Tamiya gitu, semua toko. Ya, mungkin bisa kembali ke yang tadi saya sampaikan ya Bu. Jadi nanti Ibu bisa dilampirkan aja tuh, bisa diinfokan ke MD-nya untuk yang tadi SKU yang masih menggunakan harga lama di sales report-nya itu, supaya nanti kita cek lebih lanjut ya Bu ya. Karena gitu, ya karena untuk report kan itu lebih ke data ya, jadi kita perlu investigasi di sisi data juga. Terus kalau yang mengenai diskon Pak, kan saya kan untuk saat ini kan kebanyakan kan simple diskon. Nah, saya nggak usah pakai yang item promotion kan, langsung ke simple diskon juga bisa kan Pak, nggak masalah Iya Bu, kan? betul. Jadi ini semua tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi enggak semua materi ini kita sampaikan, tapi untuk penggunaannya tetap kembali lagi ke kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi Jadi saya ya, selama ini saya buat ya Pak ya, promotion saya baru lihat nih yang mengenai apa sih untuk yang kalau misalnya SKU yang sudah aktif mesti diapain gitu, itu baru terkirim ke toko kan, saya baru tahu kan, deaktif ya tadi ya? Ya, deaktivasi, betul. Diaktifasikan. Nah, ternyata saya lihat ya selama ini status saya cuma aktif doang loh Pak, selama ini semuanya. Nah, itu yang Tapi seperti saya itu. udah konfirmasi. Biasa saya kalau udah ngajuin, saya selalu konfirmasi ke MD-nya. Pak, nih saya ada bikin dari nomor ini BR condition-nya nomornya dari sekian sampai sekian dengan diskon berapa gitu. Oh, jadi gini, mungkin Gimana, Bu? Bu, dulu itu memang sebelum sistem ETP, memang approval itu ada di MD. Tapi sekarang untuk approval itu semua diserahkan kepada supplier masing-masing, Bu. Iya, Jadi saya udah aktifin, Bu. Berarti kalau sudah aktif, berarti kan ketika sudah tanggalnya berarti harusnya replicate ya? Iya, Jadi tapi nggak misalnya, ada. Saya lihat statusnya masih aktif gitu. Nggak pernah replicate. Dan biasanya saya kalau udah aktifin, saya tetap mesti konfirmasi. Saya biasa konfirmasi tetap ke MD-nya gitu. Oke Bu, ya jika seperti itu Ibu pernah nyoba nggak gitu ke toko terus dicek apakah promosinya berjalan atau tidak gitu ya? Berjalan Belum sih, pernah ya? makanya saya juga bingung kenapa Bapak bilang statusnya itu masih replicate, tapi kalau nggak replicate nggak ke store gitu. Nah, itu nanti Ibu bisa coba aja sampel beberapa bisnis rule ID-nya ya. Diinfokan aja ke MD-nya supaya dibuatkan tiket, nanti akan kita coba telusuri lebih lanjut apakah statusnya itu memang masih aktif dan dia masuk ke toko, terutama untuk yang baru-baru ya kalau bisa Ibu ya. Jadi untuk promosi yang baru supaya periodenya kalau bisa masih ada yang berjalan, ataupun kalau misalnya tidak ada ya sudah ambil aja salah satu sampelnya ya Bu ya. Terus saya juga mau nanya Pak satu, misalnya kan saya berlaku kan biasa kan setiap awal bulan kan untuk promosinya kan saya selalu dalam 1 bulan, kurun waktu 1 bulan full. Nah, saya ajuin dari contoh saya tanggal 27 saya ajuin, itu nggak masalah kan Pak? Tetap masih bisa diproses kan, tanggal 1-nya pasti tepat, langsung bisa dijalankan kan? Betul, jadi semua tergantung pada ini nih, pada time kategori yang sudah Bapak Ibu tentukan ya. Kalau di simbol promosi kan ada juga tuh from date sama to date-nya. Selama from date sama to date-nya benar dan sesuai dengan kebutuhan, di approve-nya sebelum from date dan to date-nya pun nggak masalah. Jadi
promosinya tetap akan berjalan sesuai dengan periode yang sudah Ibu tentukan. Gitu ya, Iya, Bu ya. walaupun saya aktifinnya misalnya seminggu yang lalu, seminggu Betul. sebelumnya itu udah Iya, pasti pas tanggal 1-nya itu pasti langsung aktif kan Pak, langsung bisa betul. dijalankan. Betul, Bu. Tidak akan berpengaruh sih. Jadi tetap dia akan mengacu pada from Ya, date sama from to that. date. Oke deh kalau gitu, makasih ya Pak atas Oke, infonya. Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Picasso, Ibu Ria. Selamat sore Pak Anggi. Oke, Bu. Ini saya mau tanya, tadi juga saya ada lihat di chat ya, ada pertanyaan yang hampir sama kayak punya saya. Jadi gini, misal saya tuh biasanya kan setting promo itu kan di akhir bulan untuk bulan berikutnya. Oke. Anggap dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu saya setting di tanggal 27 bulan ini misalnya gitu kan. Nah, udah jalan di bulan berikutnya. Kemudian tiba-tiba, wah ini lagi ada peluang bagus nih. Ada promo, nambah promo 3 hari doang, Pak. Sementara kita udah jalan nih kan. Saya sudah setting dari tanggal 1 sampai 30 nih. Tiba-tiba di tanggal 15 sampai 18 saya mau nambah promo. Ya. Oke, kemudian biasanya kan sebelumnya kan saya ngakalinnya tuh pakai setting priority ya. Yang sebelumnya priority-nya 9 atau 10, saya setting jadi 7 gitu kan. Oke. Habis itu tadi saya sempat lihat yang di chat keterangannya supaya si yang tanggal 11 sampai 4 yang medio 15 sampai 18-nya dideaktivasi aja. Nah, itu kira-kira enaknya saya pakai apa ya Pak ya untuk biar bisa mengakomodir tambahan diskon di yang 3 hari itu? Ya, jadi ini sama sih Bu. Jadi tadi pertanyaannya mirip ya. Jadi kalau misalnya itu promosinya adalah promosi persenan, gitu diskon simple ya, diskon percentage atau diskon amount yang simple, yang jadi level scan item, memang dia bisa diakalin seperti yang Ibu gunakan saat ini, yaitu menggunakan priority, itu bisa. Jadi misalnya diskon sebelumnya nih seperti contoh yang pertama ya, yang diskon 30 dan 20 ini, ketika misalnya Ibu udah bikin diskon 20 selama sebulan full gitu ya, lalu di tanggal tertentu ada mau tambahan diskon 30%. Nah, itu bisa tuh. Selama eventnya sama-sama scan item, itu kita bisa menggunakan priority ini. Artinya untuk yang diskon 20 selama sebulan ini dibiarkan aktif, baru Ibu bikin satu lagi nih promosi diskon 30, tapi prioritinya di atasnya. Artinya kalau sebelumnya 11, dibikin prioritinya 10 dengan periode misalnya 17 sampai 20. Nah, itu promosi yang 30-nya ini pasti akan jalan di pos gitu ya Bu ya. Tapi ketika dia jenis promosinya adalah yang tidak persenan atau tidak simple promosi, misalnya promosi BS Gateway dan lain-lain, itu memang agak tricky nih di sini karena bisa jadi promosi yang di order end itu dia ketutup sama promosi yang di scan item. Jadi kenapa kalau misalnya dia diaktif pun juga nggak masalah ya. Artinya misalnya Ibu udah bikin yang diskon 20-nya ini sebulan full, terus ada tambahan diskon di hari tertentu, artinya ada perubahan diskon di hari tertentu selama 3 hari aja. Mau yang diskon sebulannya itu dinonaktifkan pun juga nggak masalah sebenarnya. Ataupun menggunakan si priority ini pun juga nggak masalah. Jadi dua-duanya tetap bisa dilakukan, cuman memang yang paling aman itu dinonaktifkan. Kenapa? Karena takutnya nih justru di sini prioritinya Ibu bikinnya ternyata sama gitu ya, ternyata sama-sama 11 gitu. Nah, itu hanya untuk menghindari kesalahannya. Cuman kalau Ibu udah pede settingnya, udah bener artinya sudah paham nih penggunaan priority-nya, artinya ya nggak masalah, tetap bisa dilakukan. Artinya promosinya tetap bisa jalan beriringan, nanti tinggal sesuai periodenya tetap akan aktif salah satu promosi yang dia prioritinya paling tinggi, seperti itu sih. Nah, ini berarti kan tadi saran dari Pak Anggi ada untuk deaktivasi promo yang sebelumnya jalan supaya bisa buat jalan yang 3 hari itu. Nah, bisa nggak Pak ya? Nah, karena selama ini yang saya lakukan misalnya gitu kan, untuk mengakomodir yang 3 hari itu, promo sebelumnya kan saya deaktivasi. Saya coba deaktivasi. Nah, di tanggal 19 kan berarti harga kembali lagi nih seperti Berjalan tanggal lagi, 1. betul. Nah, itu kan saya mesti upload ulang, Pak. Betul. Ulang lagi kayak dari awal. Ada kemungkinan nggak Pak dibikin supaya saya bisa mereplikat
atau ada copy promo dari, ya misalnya anggap nih saya itu mungkin sama aja kayak misalnya saya bikin promo dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dan kemudian saya mau lanjutin lagi gitu tanpa saya harus upload ulang. Jadi saya tinggal kayak nge-copy dari yang promo sebelumnya, isinya juga sama, lokasinya juga sama, hanya tinggal membedakan tuh waktunya. Entah saya mengganti tanggalnya atau saya memperpanjang kayak gitu loh Pak. Bisa nggak dibuatkan seperti itu? Oke, sebelum itu saya balik lagi ya Bu. Jadi sebenarnya mau tidak dideaktivasi pun tidak apa-apa selama tadi ya secara settingan itu benar gitu ya. Artinya secara priority Ibu cara ngakalinya sudah sesuai, itu nggak masalah gitu. Nah, untuk kalau misalnya mau dinonaktifkan kemudian diaktifasi lagi, itu ya bisa juga, cuman ya memang harus upload sih Bu. Harus bikin lagi ya. Oke, berarti memang kita harus upload ulang dari awal lagi ya berarti. Betul. Oke. Halo. Ya, Bu. Baik Kalau kalau saya kayak gitu. mau tambah sedikit ya. Terima kasih ya Pak Anggi. Sebentar Bu, ada tambahan dari Pak Gunawan sepertinya. Silakan. Bu, ini tadi kan mungkin kenapa perlu dideaktivasi ya? Karena yang pertama, settingan pertama kan Ibu pasti setting yang tadi diskon 20%. Tapi itu Ibu setting di level scan item. Ya. Setelah itu 3 hari jalan yang promo buy one get one. Buy one get one itu pasti eventnya berbeda Bu. Pasti Ibu settingnya di level order end. Itu yang di layar nomor 2 itu ya. Nah, karena ini adalah 2 event yang berbeda, makanya kalau meskipun scan item, Ibu setting prioritinya adalah tadi 10, tapi yang settingan yang buy one get one yang 3 hari itu, Ibu setting di level 1 yang paling atas sekalipun. Itu tetap jalan scan item. Karena apa? Karena scan item itu scan. Itu pasti eventnya itu yang akan menang. Kecuali dua-duanya di level scan item, baru dia bisa jalan yang 3 hari. Cuman karena promosinya adalah buy one get one kan tidak bisa disetting scan item Bu. Itu mesti order end. Ya, biar Ibu paham. Ya, makanya dia nggak bisa barengan. Kecuali promo yang pertama nih, buy one get one juga, ya kan? Itu 1 bulan. Tapi 3 hari itu buy two get one. Pertama buy two get one, kemudian ada 3 hari buy one get one. Itu kan, nah itu promosi 3 hari. Nah kalau itu bisa dua-duanya jalan dengan prioritas yang buy one get one yang 3 hari itu Ibu setting di 1 atau 2 yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah itu pasti bisa jalan. Karena levelnya beda, mau nggak mau Ibu mesti deaktivasi. Oke, baik. Makasih banyak Pak Gunawan infonya, Pak Anggi juga. Sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini sudah jam 4 sore, maka kita akan akhiri ya training refreshment kita hari ini. Materi dan video nanti akan kami kirimkan melalui tim CV. Kami akan meminta tim CV untuk mengirimkan by email kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu belum menerima paling lambat minggu depan di hari Senin, mohon agar mengingatkan CV timnya kembali ya Bapak Ibu. Dan apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa diminta kepada tim CV atau juga Bapak Ibu bisa langsung melalui saya, Marisa. Jadi nanti saya akan bisa mencoba untuk menjawab apabila masih ada pertanyaan lanjutan, gitu ya. Baik, kami tutup untuk meeting hari ini, untuk training hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Sore Bu. Sore Bu.